Tianjin, aku tak punya marga. Hanya beberapa kata itu yang menjadi namaku, satu-satunya yang kumiliki. Namun, tak ada seorang pun yang pernah memanggilku dengan nama itu. Saat kecil, mereka memanggilku sampai beranjak dewasa. Panggilanku berubah menjadi ilalang, lalu bajingan hingga akhirnya dewasa. Aku dikenal sebagai tombak beracun dan tombak iblis. Aku menapaki puncak kekuatan dan mengalahkan setiap lawan. Aku bahkan dianugerahi gelar legendaris, Raja Tombak yang Agung. Pakaianku tak lebih dari kain lusuh. Setiap hari, jatah kentangku hanya sedikit, namun itu sudah lebih dari cukup bagiku. Dan satu-satunya tempat yang bisa kusebut rumah adalah medan perang yang kejam. Melihat kekuatan mengerikannya, kerumunan pun panik. Monster. Tidak, itu iblis sejati. Apakah dia Raja Tombak yang dirumorkan itu? Dia semakin dekat. Hanya ada satu musuh, saudara-saudaraku, jangan takut. Selama kita membunuhnya, kita menang. Kelompok itu kemudian menyerbu maju serentak, tombak terhunus, tetapi Tianjin dengan mudah melompat untuk menghindar. Orang yang tadi berteriak melihat ini, wajahnya dipenuhi kengerian luar biasa saat dia mendongak. Dia tak sempat bereaksi dan tertembus kepala oleh tombak Tianjin, darah menyembur deras. Sisanya melihat ini, dan sekali lagi, menjadi gelisah. Bajingan ini mati. Tianjin, tanpa rasa takut sedikit pun, terus menghindar dan membantai. Apakah itu naluri bawaan atau sesuatu yang telah diasahnya? Dia tidak tahu. Bagaimanapun, sudah banyak nyawa yang diambilnya. Hanya dengan sebatang tombak di tangan, meskipun dia adalah satu-satunya yang selamat setelah semuanya usai. Dendam dan kemarahan para korban yang tewas tetap menyelimutinya pada akhirnya. Hidupnya benar-benar tidak pernah damai. Dan Tianjin, yang pernah disebut sampah, menemui ajalnya di medan perang. Itu seharusnya menjadi akhir dari hidupnya, tapi apakah itu kesalahan takdir atau takdir yang telah digariskan? Dia, yang seharusnya membusuk di pasir medan perang, kini terlahir kembali dalam wujud seorang anak. Dan demikianlah, sampah yang dulu diolok-olok semua orang, kembali ke masa lalu. Di suatu tempat di hutan, di bawah pohon, seorang pemuda duduk beristirahat. Dia mengamati tubuhnya, kebingungan. Jadi, aku tidak berinkarnasi sebagai bayi. Dia kemudian mendongak, melirik cermin di tanah tak jauh dari sana. Dia mendekatkan wajahnya, mengamati dirinya. Sepertinya aku terlahir kembali sebagai seorang remaja. Jika begitu, ini pasti saat aku masih menjadi pesuruh di agen pengawal. Belum selesai ia berbicara, suara makian, bajingan terdengar dari belakang, mengejutkannya. Di sana, pertempuran sengit sedang berlangsung. Suara tebasan dan sayatan, senjata yang berbenturan, dan makian semuanya bergema dari arah itu. Mati, kalian para bajingan. Lindungi barang-barang itu bagaimanapun caranya. Tidak boleh ada satupun yang hilang. Kedua, faksi itu adalah, masing-masing, bandit gunung dan agen pengawal harimau. Tianjin berdiri di sana, mengamati pertempuran sengit mereka, dan menghela napas. Aku tidak percaya baru saja bereinkarnasi dan aku sudah kembali ke medan perang. Seseorang mendekat dari belakangnya saat ini. Cermin kecil di tanah itu juga hancur diinjak lawan. Dia menunjukkan ekspresi ganas, memegang tombak di tangannya, dan bertanya dengan dingin, apa yang kau lakukan di sini, nak? Hah? Kurasa kau bukan master pengawal. Apakah kau hanya pesuruh? Tianjin dengan tenang menoleh untuk mengamati lawannya, menganalisis. Bandit gunung. Mereka adalah penyamun yang hidup di hutan, berspesialisasi dalam penyergapan untuk merampok dan membunuh orang. Tapi matanya bergetar, dan tubuhnya kaku. Sebagian besar dari mereka hanyalah amatir biasa. Pria itu melihatnya hanya berdiri di sana, menatap tanpa berkata apa-apa, jadi dia meraung, tidak peduli kau pesuruh atau master pengawal. Jika kau dari agen pengawal, kau harus mati. Kalian semua harus mati. Saat berbicara, dia mengayunkan tombaknya, mengarah ke leher bocah itu. Tak disangka, Tianjin tetap tenang secara mengerikan. Sudah kuduga. Gerakanmu terlalu mudah ditebak. Entah bagaimana, ia berhasil merebut tombak panjang pria itu. Segera setelah itu, ia menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa lincah, menyerang balik lawan dari awal hingga akhir, yang tak sempat bereaksi, dan dengan demikian tertusuk dadanya oleh tombaknya, darah menyembur deras. Bahkan saat sekarat, ia tak bisa mempercayainya dan berseru, kau bercanda. Tianjin, dengan niat membunuh yang tak terselubung, terkekeh dingin. Meskipun aku tak punya pencapaian sekarang, seni bela diriku masih ada. Itu saja sudah lebih dari cukup. Meskipun semua orang membenci teknik seni bela diri yang kugunakan, mereka bahkan menyebutnya teknik jahat, tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Ia lalu berbalik dan pergi, sama sekali tak menyadari bahwa di balik batang pohon, ada orang lain dengan busur bersembunyi. Dia masih tenggelam dalam pikirannya. Aku telah kembali ke masa lalu, tapi, tepat saat itu, sebuah suara melengking, mengejutkannya. Pemanah itu telah memulai serangannya. Mati, kau bajingan. Sebuah anak panah melesat lurus ke arah kepala Tianjin, menyebabkan sehelai rambutnya putus. Pemanah itu melihat ini dan mengira ia berhasil, jadi ia tertawa gembira, tak bisa menutup mulut. Rasakan itu, bocah. Sekarang aku hidup, tapi hidup tak seperti mimpi. Belum selesai ia berbicara, Tianjin menggunakan kekuatan untuk menusukkan tombak melalui penyerang sebelumnya, ke arahnya. Ekspresinya garang, sama sekali tak terluka setelah pukulan terakhir. Aku sudah memprediksi penyergapan, tapi hanya itu.
Tidak memastikan kematian musuh di medan perang adalah bunuh diri. Saat berbicara, ia menghunjamkan tombak ke dada pemanah itu, darah segar menyembur seperti hujan sekali lagi. Kedua bandit gunung itu pun tertusuk dan dibawanya pergi. Kini tombak itu telah mendapatkan kembali berat aslinya, agen pengawal harimau. Perasaan ini persis seperti dulu. Darah segar berceceran di tanah. Orang-orang dari kedua faksi yang berperang di sisi ini berhenti, wajah mereka tegang. Ada apa dengan orang itu? Lihat dia. Tianjin, sama sekali, tanpa rasa takut, membawa dua mayat tertusuk di tombaknya, berjalan melewati kerumunan. Orang-orang tak berani menghalangi jalannya, bergegas mundur. Tapi sangat cepat, seseorang mendekat dan berbicara, apa yang terjadi? Siapa orang gila ini? Dengar. Akulah pemimpin para bandit gunung ini. Yang berbicara adalah pria kekar yang membawa kapak. Tianjin mendongak menatapnya, sama sekali tak gentar, dan terkekeh, aku menantikannya. Pria kekar itu melihat sikapnya dan tertawa. Aku akan menghapus senyum itu dari wajahmu. Dengan itu, ia mengayunkan kapaknya dan melemparkannya langsung ke arah bocah itu untuk menyerang. Tianjin, tanpa menunjukkan rasa takut, menghindar ke samping. Pria kekar itu melihat ini, wajahnya berkerut, dan meraung, kau menghindar seperti tikus. Namun segera setelah itu, matanya jelas menunjukkan kepanikan. Kedua mayat itu kini dibawa tepat di depannya. Diiringi suara kagum Tianjin, kekuatan fisikmu sungguh luar biasa. Tapi hanya itu, pria kekar itu membeku di sana, menerima serangan penuh dari Tianjin. Tubuhnya terbelah menjadi dua, darah menyembur deras. Bocah itu melotot, membiarkan darah segar memercik ke wajahnya, dan mendengus dingin. Biar kutunjukkan padamu apa itu serangan yang sebenarnya. Orang-orang di sekitarnya benar-benar kehilangan semangat bertarung, jatuh ke tanah dalam kepanikan, gemetaran. Dia monster. Jangan kemari. Tianjin kembali tenang, terbatuk, dan melihat tombak panjang di tangannya. Mengapa tiba-tiba terasa begitu ringan? Segera setelah itu, ia menusukkan ujung tombak ke leher pria kekar itu. Baru kemudian, di hadapan wajah-wajah bandit gunung yang sangat terkejut dan ketakutan, ia berseru puas, nah, begitu lebih baik. Tangisan melengking kemudian terus-menerus bergema. Meskipun Tianjin berdiri di sana, membawa tiga mayat tertusuk di bahunya. Mereka panik, masing-masing berlari ke arah yang berbeda. Lari. Dia monster. Dan demikianlah, ketika darah dan iblis bertemu di medan perang. Para bandit gunung berteriak, tapi waktu telah mundur 10 tahun, dan tepat di gunung itu, tombak iblis telah kembali. Tianjin tersenyum, penuh kegembiraan. Ini benar-benar luar biasa. Malam tiba di suatu tempat, di hutan. Di sini, pertempuran sengit masih berlangsung. Seseorang berteriak keras, jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Tianjin juga hadir, wajahnya dipenuhi niat membunuh, berdiri di tengah medan perang. Para anggota agen pengawal dengan marah, menebas dan menyayat, meraung, angin berpihak pada kita. Para bandit gunung itu tidak akan selamat. Para bandit gunung juga tidak kalah, dengan marah menyerang balik. Anggota agen pengawal muda yang baru saja berteriak ini terpental oleh seorang bandit. Dia bertarung dengan gagah berani sendirian, bergerak lincah ke kiri dan kanan, meraung. Kalian para pemburu bayaran sombong, siapa yang kalian pikir kalian bunuh jika kalian pikir bisa melakukannya? Coba saja. Tianjin meliriknya, merenung. Beberapa roh pendendam di sampingnya segera membantunya mengatasi keraguannya. Dia bos kami dulu. Kakak, tolong kembali ke pihak kami. Tianjin tiba-tiba mengerti. Jadi orang itu pemimpinmu, ya? Dia memang melampaui para kacung itu. Para roh pendendam mencoba membujuknya, kakak sangat kuat, tolong ajak dia juga. Tianjin mengangguk. Baiklah, akan kupenuhi keinginanmu. Dia juga akan dilahap. Senyum jahat segera merekah di sudut bibirnya. Di sisi ini, bandit gunung itu masih bertarung dan menebas dengan liar, sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. Saat bertarung, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Pemuda itu segera meraung marah, kau pikir kau siapa berani memanggil namaku seperti itu? Baru saja dia selesai berucap, Tianjin sudah melesatkan tombaknya, menghantamnya hingga terpental. Amarahnya memuncak, dan ia pun menjerit. Sialan. Siapa sebenarnya kau ini? Menghadapi aura membunuh Tianjin yang pekat dan pemandangan mengerikan di hadapannya, ketakutannya makin menjadi-jadi. Apa-apaan ini? Siapa gerangan orang gila ini? Apakah dia menggantung manusia di ujung tombaknya? Raut wajahnya semakin menegang, dipenuhi kengerian yang luar biasa. Di depan matanya, terhampar pemandangan tragis rekan-rekannya yang meregang nyawa, menjerit kesakitan. Hanya kau yang tersisa hidup, jadi. Kemarilah, adik kecil, disertai wajah Tianjin yang dingin dan tanpa ekspresi. Pemuda itu, ketakutan setengah mati hingga menitikkan air mata, benar-benar kehilangan semangat bertarung. Siapa kau? Hantu. Suara panggilan itu terus bergema, ayo pergi, adik kecil. Jeritan minta tolongnya yang putus asa dan tragis kemudian menggema. Tolong aku. Dengan Tianjin yang berdiri di sana bagaikan iblis, niat membunuh seolah terwujud di belakangnya, siap melahap mangsanya. Dan pada akhirnya, kepala pemuda itu terpisah. Dari lehernya, darah muncrat deras dari ujung tombak Tianjin. Tianjin membunuh dengan tanpa keraguan, bahkan tanpa mengernyitkan dahi sedikit pun. Pasalnya, ia sudah terlalu akrab dengan pemandangan semacam ini dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan memanggil sebuah nama 3 kali,
satu jiwa bisa melayang ke alam baka. Selama 3 panggilan itu, target akan diseret menuju kematian. Sudah lama sekali aku tak menggunakan teknik ini. Jadi, inilah alasan ia memanggil nama lawannya berulang kali. Sesaat kemudian, di luar gua, jauh di dalam, muka tebing di bawah, sebuah tangan berlumuran darah tiba-tiba merayap naik. Pemuda itu mengertakkan gigi, memanjat sambil terus mengutuk dalam hati, sialan. Hanya karena aku seorang pemula, semua pekerjaan pengintaian sulit ini dilimpahkan padaku. Setelah berhasil memanjat, ia bersandar di sebuah sudut, terengah-engah tanpa henti. Prajurit sialan. Mereka bilang jika aku bergabung, aku tidak akan kelaparan lagi, tapi situasi ini tak ada bedanya saat aku menjadi budak. Ia duduk di sana mengumpat tanpa tujuan, sama sekali tak menyadari bahwa di belakangnya, sepasang mata merah menyala menatapnya bagai iblis. Namun, tak butuh waktu lama, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, menyipitkan matanya. Ada apa di sana? Apakah itu harimau atau semacamnya? Tidak, apapun itu, aku sama sekali tidak boleh menoleh. Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Aku tidak akan mati sia-sia di tempat seperti ini. Ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri dalam hati, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Tepat saat itu, sebuah suara bergema di telinganya. Dan kau, untuk apa kau mencoba bertahan hidup? Hidupmu tak ubahnya seekor cacing. Jadi, mengapa tidak mengambil risiko? Mungkin ini adalah kesempatan bagimu untuk mengubah nasibmu yang menyedihkan. Kata-kata ini membuatnya tersentak bangun, dan ia pun menoleh. Dan mengapa aku harus mempercayai perkataan semacam itu? Orang tua di dalam gua itu terkekeh. Kau punya nyali. Siapa namamu? Tianjin, tanpa menyembunyikan sedikit pun, menyebutkan namanya. Orang tua itu bertanya lagi, apa yang baru saja kau katakan? Ia mengulangi sekali lagi, aku adalah Tianjin. Orang tua itu bertanya lagi, aku bertanya sekali lagi, siapa namamu? Kali ini, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, orang tua itu sudah mencengkeram lehernya erat-erat. Hening. Wajahnya jelas menunjukkan ketegangan dan ketakutan yang ekstrim. Hanya dalam satu tarikan napas, ia telah menempuh seluruh jarak itu. Aku bahkan tak melihatnya bergerak. Siapa sebenarnya pria ini? Orang tua itu membawanya ke tepi jurang dan berkata, jika kau ingin membunuh seseorang, tanyakan namanya 3 kali. Tak peduli apapun jawabannya, kau akan tetap bisa membunuh siapapun. Orang yang menganugerahkan kekuatan kepada Tianjin adalah gurunya, perwujudan iblis kejahatan di dunia persilatan, hantu darah Honggong. Adegan bergeser kembali ke masa kini. Tianjin masih membantai dengan beringas tanpa henti. Saat ia membantai, ia bertanya-tanya, betapa aneh. Sementara ia tenggelam dalam pikiran, beberapa pria tak gentar menyerbunya. Mati, monster. Tianjin berdiri di sana, menghela napas. Anehnya, pikiranku, kini jauh lebih jernih dari sebelumnya. Kekuatan hantu darah Honggong yang ditransmisikan padaku ternyata tidak sempurna. Benih kekuatan iblis telah berakar dalam dantianku. Seharusnya itu meresap ke dalam tulang-tulangku dan mengaburkan akal sehat, tapi kini aku merasa segar. Apa gerangan yang telah berubah? Ia memejamkan mata, mulai merasakan. Di sekelilingnya, iblis-iblis tak terhitung jumlahnya bersembunyi. Ki sejati dari dantiannya juga bergelora, mengalir melalui seluruh meridian tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya lagi. Itu benar, perbedaannya dibandingkan terakhir kali aku menerima kekuatan ini. Aku melupakannya setelah bergabung dengan tentara, tapi saat muda dulu, aku pernah mempelajari teknik penyerapan suku Miao. Setelah menghubungkan semua petunjuk, ia tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Berkat ini, aku bisa mempertahankan kesadaran dan pikiran yang jernih. Sungguh kebetulan yang aneh. Dalam benaknya, ia mengingat kembali perkataan hantu darah. Sampai kau sepenuhnya menaklukkan kekuatan ini, kau tidak akan bisa mempertahankan kewarasanmu. Mengingat hal ini, ia tersenyum. Jika Honggong mengetahui ini, ekspresi macam apa yang akan ia tunjukkan? Ya, saat ia tenggelam dalam lamunan, seseorang tiba-tiba mendekat dari belakang, memanggil. Ia menoleh, bingung. Yang memimpin adalah seorang wanita, diikuti oleh semua orang. Dari agen pengawal, semuanya menyatukan tangan ke arahnya, memberi hormat. Terima kasih telah menyelamatkan kami dari situasi berbahaya ini. Ia menyipitkan matanya, mengamatinya, menganalisis dalam hati, sudah kuduga. Dia hanya berdiri di sana dan sudah memancarkan tekanan yang mengerikan. Dia sendirian menumpas setiap bandit gunung. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Tianjin, saat ini, juga bertanya kepada mereka dengan bingung, ada apa? Ia menjawab, aku tidak mengerti mengapa seseorang sepertimu bekerja sebagai pesuruh untuk agen pengawal kami, tapi jika tidak terlalu mendadak, bisakah kau terus membantu kami? Yang mengejutkannya, Tianjin dengan datar menolak tanpa sedikit pun penyesalan. Ia mengabaikan mereka, berbalik, dan ingin pergi. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Pikiran wanita itu berpacu. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia tidak ingin bergabung, maka aku harus. Memikirkan ini, ia mengeluarkan sesuatu dan bergegas ke arahnya, seolah berniat menyerang. Namun, saat ia menoleh, ia melihat bahwa yang dikeluarkan wanita itu adalah sebuah token emas. Bersamaan dengannya, ada sikap tulusnya. Tolong, ambillah ini. Pahlawan muda pasti sudah tahu, sekte Hujing adalah sekte yang mengelola agen pengawal ini,
dan juga merupakan sekte bergengsi di wilayah Anhui. Jika pahlawan muda membawa token ini ke sekte Hujing, Anda akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Mohon terima kasih tulus saya. Tianjin berdiri di sana dengan hampa, menatap token emas yang terukir 3 karakter sekte Hujing, tenggelam dalam lamunan. Di sampingnya, ada sebaris tulisan kecil. Sekte Hujing, Master Pengawal kelas 1 Yao Lihua. Ia mengernyitkan dahi, berpikir keras. Sekte Hujing terkenal karena integritas dan ketidakberpihakannya. Namun, setelah beberapa tahun, sekte itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Ini benar-benar sekte yang tragis. Memikirkan ini, ia mengambil token itu. Melihatnya, wanita itu sangat gembira. Terima kasih, pahlawan muda. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Setelah selesai, kami akan kembali menemuimu. Silakan tinggal sesukamu, tidak perlu sungkan. Tianjin berjalan mendekat dan mengambil tali kekang seekor kuda. Baiklah, omong-omong, bisakah aku meminjam kuda ini juga? Wanita itu berseru kaget, tidak. Temperamen kuda ini sangat tidak stabil, jadi kami hanya menggunakannya untuk mengangkut barang. Namun, saat mereka melihatnya dengan mudah menunggangi kuda itu, mereka terdiam. Ternyata dia patuh. Adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan mereka. Kuda ganas yang tak seorang pun bisa menjinakkannya itu begitu ketakutan hingga buang air kecil saat Tianjin menungganginya. Setelah beberapa saat, wanita itu menenangkan diri dan menghela napas, begitu mudah, dan dia sudah tahu cara menunggang kuda. Dia benar-benar monster. Orang di belakangnya menambahkan, oh astaga, mungkinkah ini cinta pada pandangan pertama? Dia cocok sekali denganmu, bukan? Kuat dan tampan pula. Jika dia juga penggemar Hugo Review, maka dia pasti tipe pemimpin pengawal. Ia dengan marah menoleh, menatapnya dengan niat membunuh, siap menghunus pedangnya. Beraninya kau berbicara tidak sopan tentang dermawan kita, apa kau ingin mati? Pemuda itu, panik, dengan cepat menjelaskan, tidak, aku hanya bercanda. Aku benar-benar minta maaf. Wanita itu hanya sedikit menakutinya dan tidak berniat untuk benar-benar menyerang. Ia kemudian menyarungkan pedangnya. Tak ada yang menyadarinya, tapi aku melihat teknik tombak orang itu. Pria bermata satu itu menawarkan, mungkinkah dia putra dari keluarga bangsawan pengguna tombak? Ia menggelengkan kepala. Bukan, itu bukan seni bela diri. Itu adalah teknik tombak militer, dan terlebih lagi, itu berada pada tingkat dan ranah yang melampaui usianya. Pria bermata satu itu, bingung, berkata, tunggu, apa maksudmu? Wanita itu mengangguk, membenarkan, itu benar. Sangat mungkin bahwa pahlawan muda ini adalah putra dari keluarga militer yang sangat kuat, sedang dalam perjalanan untuk menimba pengalaman. Dengan kepribadian seperti itu, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Jika ia mengetahui situasi sekte ini, ia tidak akan tinggal diam. Mengatakan ini, ia tak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Jadi, kuharap sekte Hujing akan diselamatkan dari tangan sekte Dao Kegelapan. Tianjin, yang menunggangi kuda, melihat kuda itu terus buang air kecil dan tak bisa menahan diri untuk mengancam. Jika kau buang air kecil lagi, akan kubuat kau tak bisa buang air kecil lagi. Berbicara tentang sekte Hujing, bukankah sekte itu masih ada sampai sekarang? Tiba-tiba, di benaknya, sebuah wajah muncul. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Orang yang ia ingat adalah Yurang. Yurang adalah seseorang yang ia temui saat berada di militer. Ia adalah orang pertama yang dekat dengan Tianjin di kehidupan sebelumnya. Kehidupan di barat tidak jauh lebih baik. Ia terus-menerus diintimidasi dan dipukuli. Kau anjing, rekrutan baru, apa kau pikir bisa makan tanpa upeti? Tianjin bingung, upeti. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Pria bertubuh besar itu membentak, junior harus menawarkan makan malam kepada senior. Ini adalah aturan tak tertulis. Jika kau tidak ingin dipukuli, maka ingatlah baik-baik. Kerumunan di sekitarnya tertawa yang setuju. Saat itu, seseorang lagi mendekat membawa batu. Permintaan yang konyol. Dia memang rekrutan baru, tapi aku baru bergabung tepat sebelum dia. Kenapa kau tidak mencuri makananku saja? Melihat ini, lawan mengepalkan tinjunya. Kau punya nyali, ya? Akan kuhancurkan wajah jelekmu. Namun, sebelum ia bisa menyerang, pemuda itu melemparkan kentang tepat ke wajahnya. Tidak berhenti di situ, pemuda itu secara proaktif menyerangnya, ambillah ini dan makanlah sepuasnya. Tapi hanya jika gigimu masih utuh. Pria besar itu terus-menerus dipukul di mulutnya oleh pemuda itu, tidak bisa membalas. Setelah beberapa saat, pemuda itu akhirnya menarik tangannya, membiarkannya jatuh kembali. Sepertinya kentangnya tidak cukup. Jika kau mau lebih, kemarilah, dan akan kubuat semua gigimu rontok. Meskipun orang lain telah membantunya, Tianjin tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, ia bingung dan sedikit kesal. Mengapa ikut campur? Pemuda itu melemparkannya kentang. Jika kau ingin hidup, makanlah ini. Tianjin mengambil kentang itu, sesaat terdiam. Begitulah cara mereka berdua bertemu. Pemuda itu makan, terkekeh, dan bertanya, apa kau mendengarnya? Aku adalah seniormu langsung. Ia adalah satu-satunya teman Tianjin. Tidak, saudara angkatnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Yurang dan kemudian menanyakan nama Tianjin. Dan kemudian, suatu hari, saat Tianjin berjuang dalam keputusasaan, suara panggilan Yurang yang keras tiba-tiba terdengar. Itu adalah hari ketika pria bernama Honggo muncul. Yurang lihat Tianjin dicekik dan diangkat olehnya, jadi ia berteriak keras, lepaskan dia cepat. Kalau tidak,
aku akan menyalakan suar sinyal. Meskipun Tianjin sangat kesakitan karena dicekik, ia masih mati-matian mencoba berteriak agar Yurang lari. Yurang, sama sekali tidak gentar, berdiri di sana, menggertakkan gigi, mencengkeram suar sinyal, dan memanggil lawan. Lepaskan dia. Melihat ini, Honggong sedikit terkejut. Jadi, kau ingin aku melepaskannya? Ya, namun, ketika ia melepaskan tangannya, tubuh Tianjin hanya bisa jatuh tak berdaya ke dalam jurang. Melihat ini, Yurang semakin panik dan berteriak. Honggong terkekeh dan meliriknya. Ada apa? Ini persis seperti yang kau inginkan, apa kau tidak puas? Mata Yurang merah menyala saat ia berteriak, bajingan. Tepat saat ia hendak mengaktifkan suar sinyal, suara Tianjin terdengar, berhenti. Yurang, mendengar suara juniornya, pemuda itu segera berhenti dan menoleh. Ia melihat Honggong berdiri megah dengan tangan di belakang punggungnya di puncak gunung. Tianjin, yang telah jatuh, di bawah, belum mati, tetapi masih berpegangan erat pada muka tebing. Ia berpegangan dan berbalik untuk mengingatkan Yurang, aku baik-baik saja. Cepat lari, jangan khawatirkan aku. Honggong meliriknya, mengancam, aku belum memutuskan untuk membunuhmu, jadi tutup mulutmu dan dengarkan. Aku punya proposal untuk kalian berdua. Jika kalian bisa membawakanku ramuan yang bisa menyembuhkan luka dalamku, aku akan memberimu kekuatan untuk bertahan hidup. Mendengar ini, wajah mereka berdua berkerut, dan mereka menggertakkan gigi. Ia dengan dingin melanjutkan, apa jawaban kalian? Keduanya saling bertukar pandang, menyampaikan pikiran mereka. Karena tidak ada pilihan lain, keduanya kemudian berbicara serempak. Kami menerima. Tianjin kemudian dengan cepat memanjat kembali muka tebing. Pria tua itu kembali ke dalam gua. Mari kita lihat, matamu. Bagus. Ia kemudian mulai menjelaskan teknik kultivasinya kepada mereka. Makhluk-makhluk ini disebut Chengu, hantu yang diperbudak. Mereka adalah jiwa-jiwa orang yang dimakan harimau dan kemudian menjadi hantu. Roh hantu jahat ini menjadi pelayan, menuntun jiwa-jiwa lain kepada tuannya. Kultivasi roh iblis yang kubuat serupa. Ini menyerap kebencian dari mereka yang terbunuh untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Teknik ini disebut Chengu Sunshu, seni kultivasi hantu yang diperbudak. Seni ini memiliki 3 tahap. Kui Ge cangkang yang ditundukkan, Yi Wu kabut yang bergeser, dan Yuhun jiwa yang memelihara setiap tahap memiliki 10 tingkatan. Ketika kau mencapai Kui Ge, kau akan dapat memancarkan ki iblis seperti uap dari tubuhmu. Setelah mencapai Yi Wu, darahmu akan berubah menjadi racun mematikan. Ki iblis yang dipancarkan akan terlihat seperti darah segar yang menyembur dari tubuhmu. Ketika kau mencapai alam Yuhun, kau bisa memandang rendah semua di bawah langit. Setelah mencapai tingkat keempat, entah itu kebenaran, kejahatan, atau iblis, itu tidak akan lagi memiliki makna. Oleh karena itu, ukirlah ajarku di hati kalian. Pergi ke medan perang dan bantai tanpa henti. Keduanya mengikuti kata-katanya, pergi ke medan perang dan membantai seperti orang gila. Saat ini, mereka dikelilingi oleh sejumlah besar tentara musuh. Keduanya berteriak serempak, apapun yang terjadi, kita akan pasti bertahan hidup. Sekembalinya ke Honggong, ia menginstruksikan, ini adalah permintaan terakhirku. Ramuan yang harus kalian ambil kali ini adalah ginseng salju 100 tahun. Bisakah kalian melakukannya? Tianjin dengan tenang menjawab, tentu saja. Yurang, bagaimanapun, panik dan berteriak, tunggu. Ginseng salju 100 tahun berada di luar kemampuan kita saat ini. Bisakah kau membantu kami membuka meridian Ren dan Du terlebih dahulu? Meridian Ren dan Du adalah 2 saluran penting dalam sistem meridian tubuh. Mereka diibaratkan 2 sungai besar yang mengatur yin dan yang, serta ki dan darah. Mendengar ini, matanya menyipit, dan ia tenggelam dalam pikiran, merenungkan sesuatu. Yurang melanjutkan, jika kau bisa menggunakan ramuan saat ini untuk membantu kami membuka meridian, maka kami akan dapat mengambil bahan obat terakhir itu. Kami akan mengumpulkan ramuan pengganti nanti. Ia menganggapnya masuk akal, menutup mata, dan merenung. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk setuju dengan mereka. Yurang, mendengar ini, segera menyuruh Tianjin untuk pergi duluan, tetapi Tianjin, tentu saja, tidak mendengarkan. Yurang dengan marah berkata, dengarkan aku. Meridianmu sudah tidak terblokir, pergi duluan. Sementara kau membuka meridianmu, aku akan pergi mengumpulkan ramuan, lalu melakukannya setelah itu. Setelah itu, kau akan pergi menggantikanku untuk putaran kedua yang lebih sulit. Mendengar ini, Tianjin sesaat terdiam. Ia akhirnya hanya menghela napas dan mengalah, terserahlah. Keduanya kemudian melakukan tinju, setuju. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, di bawah hujan deras, darah segar mengalir di tanah. Seseorang, yang seluruh tubuhnya penuh dengan panah dan berlumuran darah, sedang berjalan di sepanjang muka tebing. Orang ini tidak lain adalah Tianjin. Ia berjalan, terengah-engah, berpikir dalam hati, ini sudah cukup. Semua ramuan ada di sini. Guru, kakak seperguruan, semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Semuanya seharusnya baik-baik saja. Namun setibanya kembali, ia terkejut, melebarkan matanya tak percaya. Kepala gurunya telah terpenggal. Yurang, berlumuran darah di dekatnya, menatapnya dan berkata, kau akhirnya kembali. Penampilan Yurang juga sangat tragis, kemungkinan besar ia telah memberikan segalanya. Tianjin ketakutan, tidak mampu mempercayainya. Ia buru-buru berlari menuju gua, melemparkan ginseng salju di tangannya ke samping.
Ia pergi untuk menopang tubuh Yurang, dengan panik bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Yurang memperingatkan, jangan berisik begitu. Kau sudah tahu, bukan? Honggong tidak pernah bermaksud membiarkan kita hidup, jadi kita harus bertindak sebelum dibunuh. Hanya itu saja. Tianjin tiba-tiba menyadari, jadi itu sebabnya kau membiarkanku pergi duluan. Dalam hatinya, ia diam-diam merenung, dan tiannya hancur, dan ki iblisnya benar-benar hilang. Dia bermaksud menyeret Honggong ke kematiannya sejak awal. Yurang menatapnya dan berkata, ayolah, jangan menangis. Membunuh orang tua yang sekarat itu bukan apa-apa. Tianjin, apa kau tahu mengapa aku menyelamatkanmu? Tianjin menggelengkan kepala. Bagaimana aku bisa tahu? Ia menjelaskan, itu karena kau pernah menjadi seniman bela diri di agen pengawal Hucat. Bahkan, aku adalah satu-satunya anggota sekte Hujing yang selamat. Kau pernah bilang bahwa kau adalah seniman bela diri agen pengawal Hucat untuk waktu yang singkat, bukan? Kau juga bilang bahwa pemimpin sekte dan istrinya dari sekte Hujing adalah orang baik. Kurasa sejak saat itu, aku menganggapmu sebagai keluargaku. Kau adalah satu-satunya yang berbicara baik tentang orang tuaku. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Jika kau punya kesempatan, tolong balas dendam untukku. Ini adalah kata-kata terakhir Yurang di kehidupan sebelumnya. Adegan bergeser kembali ke masa kini. Mengingat hal ini, tangan Tianjin, yang menggenggam kendali, semakin mengencang. Di kehidupan ini, aku harus memastikan bahwa kebencian semacam itu tidak pernah muncul. Pertama, aku harus mencegah kehancuran keluarga Hu. Aku sudah menyelamatkan agen pengawal Hucat, sumber keuangan utama mereka. Jadi, masa depan mungkin sudah mulai berubah, tapi itu masih belum cukup. Sangat cepat, ia tiba di luar sebuah rumah megah. Ini dia. Ia dengan cepat turun dari kuda. Saat itu, seseorang berjalan lewat di depan, jadi ia memanggilnya. Wajah pemuda itu menunjukkan kekesalan saat dia bertanya, ada apa? Tianjin memberi isyarat padanya untuk mendekat. Aku ingin menanyakan beberapa hal. Silawan dengan geram melemparkan sesuatu tepat ke kepala Tianjin. Kau bocah cilik, jangan main-main denganku. Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Wajah Tianjin menegang dingin saat ia mencengkeram kepala lawannya dan mengangkatnya. Namun, si lawan tetap keras kepala, berteriak tanpa gentar, kau bocah tak bernama yang merangkak keluar dari antah berantah. Tianjin dengan dingin menyuruhnya diam, matanya memancarkan kilatan merah yang mengancam. Jawab pertanyaanku dengan cepat. Dan kemudian, teriakan menyedihkan si lawan pun menggema di udara. Setelah memukulinya babak belur, Tianjin berhenti dan bertanya, sudah lama aku tidak datang ke Anhui. Manor itu milik sekte Hujing, kan? Pemuda itu, yang baru saja mendapat pelajaran berharga, dengan patuh berlutut di tanah dan menjawab, ya, benar sekali. Tianjin kemudian bertanya lagi, pemimpin sekte adalah Hu Yanyam, dan nama istrinya Xie Ziwan, benar. Dia lagi-lagi dengan jujur, mengangguk, ya, tepat sekali. Tianjin melanjutkan pertanyaannya, putranya adalah Hu Yurang, kan? Kali ini, si lawan menggelengkan kepala. Tidak, itu salah. Tianjin terkesiap, sangat tidak percaya. Apa maksudmu putra mereka bukan Hu Yurang? Pemuda itu mengangguk, benar, tapi... Tianjin mengusap dagunya, bingung dan merenung, jangan-jangan, aku melakukan perjalanan waktu, dan kenyataan telah berubah. Tidak mungkin, aku sudah memeriksa semuanya, dan semuanya cocok, kan? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Memikirkan ini, ia mencengkeram kerah lawannya dan mengangkatnya. Jika kau cerdas, katakan yang sebenarnya padaku. Jika aku masuk sekarang dan menemukan seseorang bernama Hu Yurang, lalu bagaimana? Jika dia selesai bicara, si lawan dengan tergesa-gesa menyela, tentu saja ada. Tianjin tertegun. Apa kau baru saja bilang tidak ada? Dia menjawab, Tuan Muda, Anda baru saja bertanya apakah pemimpin sekte dan istrinya memiliki putra bernama Hu Yurang. Bagaimana Anda bisa mengubah seorang gadis muda yang belum menikah menjadi seorang pria? Sekte Hujing tidak memiliki putra, hanya satu, putri. Kata-katanya membuat Tianjin semakin terkejut. Nona muda Hu Yurang adalah seorang gadis dalam hatinya, dia terus menyangkal, itu tidak masuk akal. Yurang adalah seorang gadis. Jika aku menunjukkan token emas, aku bisa langsung masuk sekte Hujing dan mengonfirmasinya. Tapi itu akan menghambat tindakan di masa depanku. Pasti ada cara lain yang sempurna, kan? Tepat saat itu, seseorang mendorong pintu dari dalam dan bergegas keluar. Begitu melihat Tianjin, dia dengan marah memaki. Bocah ini bertingkah seolah tidak ada pekerjaan. Ya itulah sebabnya aku tidak bisa mempercayakan apapun pada kalian bocah yang bahkan tidak punya rumah. Aku sudah menyuruhmu untuk pergi membersihkan kotoran kuda, jadi kenapa kau berkeliaran di sini sambil berbicara? Dia mencengkeram kerah Tianjin dan menyeretnya masuk. Di mana yang lain Tianjin tidak melawan, membiarkan dirinya ditarik ke dalam rumah, yang juga tidak memiliki. Sepertinya ada semacam kesalahpahaman, tapi ini juga sangat tepat waktu. Dia dengan cepat diseret oleh orang itu ke kandang kuda. Dengarkan baik-baik, aku Dong Yuan, manajer kandang sekte Hujing yang agung ini. Satu-satunya pekerjaanmu adalah membersihkan kotoran kuda dan memberi makan kuda sesuai instruksiku. Ini masih lebih baik daripada berguling-guling di jalanan, kan aku sudah menjelaskan ini 2 hari yang lalu. Apa kau masih ingat? Tianjin dengan tenang menjawab, aku tidak tahu. Ini membuat lawannya sangat marah.
Bagaimana bisa kau tidak tahu tidak hanya ingatanmu buruk, kau juga bersikap kurang ajar kepada atasanmu. Apa orang ini mengalami gangguan mental? Makan sisa makanan dan tidur di kandang, dan kau bahkan tidak bisa mengingatnya. Kita pada dasarnya adalah sisa-sisa di sekte, tapi pemimpin sekte mengasihanimu, karena tidak punya tempat tujuan, dan membawamu ke sini. Jadi, ketika kau melihat pekerjaan berat, jangan lari, lakukan dengan benar. Apa kau mengerti? Tianjin mengabaikan teriakannya dan memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Kuda perang di kandang tiba-tiba mengamuk, menerobos kandangnya, dan menyerbu. Wu Dongyuan tertabrak kuda itu, jatuh ke tanah dengan menyakitkan dan menggeliat. Kuda perang itu masih sangat marah. Ia terus meringkik. Melihatnya tanpa henti menginjak-injak Wu Dongyuan, Tianjin hanya berdiri. Di samping, bertanya-tanya, kenapa kuda itu tiba-tiba menyerbu? Dari mana asalnya? Orang-orang di sekitar, mengamati adegan itu, berseru, memang, kuda kelas atas itu berbeda. Perawakannya seperti rumah besar. Sama sekali tidak mudah. Benar-benar pemarah. Penjaga itu tertawa, dan berkata, Tuan muda, sepertinya manajer kandang terluka. Pemuda itu terkekeh dan mendengus dingin, mereka hanya sekumpulan anjing. Lempar saja beberapa koin agar mereka bisa minum di rumah bordil. Para manajer kandang di bawah, melihatnya, tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengumpat. Itu Tuan muda Zhao yang mesum itu lagi. Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Tianjin berdiri di samping, diam-diam merenung, di kehidupan sebelumnya, Yura mengatakan bahwa dialah penghasut yang menyebabkan kehancuran sekte Hujing. Tapi bau kotoran kuda di sini terlalu menyengat, aku harus masuk ke dalam dengan cepat. Pemuda itu dan bawahannya kini berbalik untuk pergi. Membuat orang-orang ini melihatku saja sudah membuatku merasa kotor. Tepat saat itu, seseorang lagi mendekat dari depan. Mendengar ada tamu, aku bergegas ke sini. Aku tidak menyangka pengunjungnya adalah Tuan Muda Zhao. Apa yang membawamu ke sini? Pria tua ini adalah pemimpin sekte Hujing, Hu Yanyam. Pemuda itu segera membungkuk. Hanya ada satu alasan, ayah mertua yang terhormat. Tentu saja, aku datang untuk mengunjungi calon istriku. Wajah pria tua itu berkerut mendengar ini. Jika kau merujuk pada Yurang, aku tidak ingat menyetujui pernikahan ini. Pemuda itu terkekeh percaya diri. Mungkin untuk saat ini, tapi aku pasti akan menikahi Yurang saat dia berusia 16 tahun. Mendengar ini, pria tua itu menjadi semakin marah, mengertakkan giginya. Pemuda itu tidak memperhatikan dan melanjutkan, pernikahan antara Yurang dan aku akan diadakan setahun lagi. Seluruh wilayah sudah menyebarkan desas-desus itu. Bahkan anak-anak desa menyanyikan lagu-lagu ucapan selamat. Pria tua itu dengan dingin mendengus, Tuan muda, kau pasti yang menyebarkan desas-desus itu, kan kau ingin merusak masa depan putriku. Pemuda itu tertawa senang. Haha, pemimpin sekte, Anda bercanda. Apa keluarga Hu dibandingkan dengan keluarga Zhao? Apa Anda pikir kami akan melakukan sejauh itu hanya untuk menikahi putri sekte Hujing? Dia diprovokasi hingga marah tak terkendali. Apa katamu, kau, bocah kurang ajar? Tepat saat itu, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang di angin, diiringi suara merdu yang terdengar. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, seorang wanita muda perlahan berjalan maju. Dalam hal itu, tidak akan ada pernikahan antara kedua keluarga kita. Wajah pemuda itu dan bawahannya segera memerah karena terkejut. Pria tua itu, bagaimanapun, menghela napas tak berdaya. Orang yang datang tidak lain adalah Putri Hu Yanyam, Hu Yurang. Jadi, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri dan pergilah mencari gadis muda lain. Kecantikannya memikat pemuda itu, tapi dia berkata, tapi apa kau tahu betapa berbahayanya desas-desus itu? Yurang memotongnya, tidak ada lagi yang perlu dibahas. Aku tidak punya niat untuk menikahimu atau siapapun dari keluarga Zhao. Jadi, silakan pergi sekarang. Pemuda itu dengan marah, mendengus dingin, sekte kalian diambang kebangkrutan, namun kau masih membawa sikap angkuh itu. Ekspresi, masih sombong seperti biasanya. Bawahan di sebelahnya bertanya dengan cemas. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Dia terkekeh dingin, aku hanya singgah dalam perjalanan ke rumah bordil. Hari ini, mari kita pergi dulu untuk sekarang. Dia kemudian dengan senang hati merangkul bahu bawahannya dan pergi. Tapi, benar apa yang mereka katakan? Bukan. Yang lain menjawab, dia bahkan lebih cantik dari yang digambarkan desas-desus. Pemuda itu menyeringai sinis. Sekarang kau mengerti kenapa aku begitu tergila-gila padanya. Dengan kecantikan itu, banyak yang mengatakan dia bisa menjungkir balikan kerajaan dan kota. Yang lain setuju. Tidak salah jika mengatakan dia memiliki kecantikan yang membuat burung jatuh dan ikan tenggelam. Pemuda itu terkekeh dengan lebih senang. Seorang wanita cantik tanpa uang atau kekuasaan ditakdirkan untuk nasib tragis. Dia terlalu cantik untuk hanya menjadi putri sekte Hujing. Terlahir di sini adalah kemalangannya. Sudah terlambat sekarang setelah pria licik sepertiku telah menaruh perhatian padanya. Bawahan itu juga menimpali dengan riang, benar-benar disayangkan. Pemuda itu kemudian menaiki kudanya. Baiklah, ke rumah bordil. Tapi tidak peduli bagaimana dia mendesak kuda itu, ia menolak untuk bergerak, yang membuatnya sangat bingung. Ada apa? Kenapa tidak bergerak? Bawahan itu berjalan mendekat untuk memeriksa kondisi kuda. Apa ada yang salah? Apa dia sakit atau semacamnya? Kuda itu, pada saat ini, dengan kesakitan berbusa di mulutnya. Segera setelah itu, ia roboh ke tanah,
tidak sadarkan diri, membuat pemuda itu terlempar dari punggungnya. Dia berteriak kebingungan, kenapa kuda itu tiba-tiba roboh seperti ini di mana para manajer kandang. Semua pergi. Tidak jauh dari sana, Tianjin bersembunyi di balik pintu, mengamati. Di tangannya ada hati kuda, masih meneteskan darah. Ilmu bela diri yang dia gunakan untuk melakukan ini disebut teknik cakar harimau Husao Gong Husao Zishu. Dia diam-diam melirik kedua pemuda di luar, berpikir, tidak ada gunanya. Aku sudah mencungkil hatinya, dan tidak meninggalkan jejak. Tidak ada yang akan tahu kenapa ia mati. Tapi semua ini karena dia, Zhao Taifan, yang merupakan akar penyebab segalanya. Yurang pernah mengatakan bahwa kehancuran sekte Hujing disebabkan oleh perebutan kekuasaan dengan keluarga Zhao. Tapi siapa sangka, Dalang sebenarnya bersembunyi di balik bayangan. Yurang. Tentu saja dia tahu. Inilah alasan mengapa dia menganggap kecantikannya sebagai kutukan, tragedi yang memilukan. Memikirkan hal ini, kemarahannya melonjak. Genggaman tangannya menguat, menghancurkan hati kuda itu hingga tak bersisa. Sekarang, semua terjawab. Tianjin akhirnya mengerti mengapa Yurang sampai hati membakar wajahnya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, dia menghilang dari tempat itu, tekad balas dendamnya kini membara. Dengan jurus tapak ringan, dia melesat di atas atap. Mulai sekarang, aku akan bertindak. Gumamnya. Dalam sekejap mata, dia melompat ke pohon terdekat, siap menyergap Zhao Taifan dan pengawalnya. Malah menyelimuti Kabupaten Neitung, Provinsi Anhui. Tianjin berjalan di jalanan, diiringi hiruk pikuk suara. Makan malam sudah siap. Mabuk lagi. Pergi sana. Beraninya kau bicara begitu pada suamimu? Suara-suara pertengkaran mengisi malam. Meski diwarnai pertengkaran tanpa henti dari rumah-rumah di sepanjang jalan, Tianjin tak mengurangi langkahnya. Tak lama, dia tiba di depan sebuah rumah dengan segel hitam pekat raksasa. Toko ini, ternyata, menjual berbagai peralatan pertanian. Tianjin mengangkat kepalanya, menata apa nama itu, dan menghela napas. Sudah lama sekali aku tidak ke sini, gumamnya. Lalu, dia mendorong pintu dan melangkah masuk. Orang di dalam melihatnya masuk dan bertanya dengan curiga, siapa kau? Tianjin menyipitkan mata ke arah pria itu dan menyebutkan namanya. Pria itu menggelengkan kepala. Aku tidak kenal siapapun dengan nama itu. Aku sudah pensiun, jadi minggir. Pergi dari sini. Tianjin berjalan mendekat dan duduk di hadapannya. Aku tahu. Kau hanya perlu membuatkanku palu, katanya. Pria itu mengangkat botol anggurnya untuk menyesap dan bertanya lagi. Kau serius Tianjin? Tanpa ragu, langsung menyatakan permintaannya. Panjang 50 cm, lingkar pegangan 12 cm, kepala palu bulat, berat tidak lebih dari 10 kg. Detailnya tanpa celah. Pandai besi tua itu terkejut mendengar detail tersebut, menatapnya tajam. Dia langsung menjadi serius. Kau tidak bisa memalupaku dengan benda seperti itu. Ekspresi Tianjin sama muramnya. Aku tidak akan menggunakannya untuk paku, jawabnya dingin. Dia menenangkan diri dan bertanya, ada yang lain. Tianjin dengan serius menjelaskan, 2 penusuk, panjang 24 cm, terbuat dari kulit buaya, dan aku ingin senjata berat. Dia terus bertanya, pedang, kapak, atau tombak? Tombak. Tianjin langsung menjawab, tombak. Begitu dia selesai bicara, pria tua itu mengayunkan tongkatnya, memukul tumpukan barang di sampingnya. Di dalamnya, sudah ada tombak yang disiapkan. Dia menunjuknya dan berkata, ini yang terbaik yang kumiliki. Butuh 1 hari untuk mengasah bilahnya. Tianjin mengangguk. Baiklah. Apa kau punya senjata kecil dan tajam lainnya? Dia terus mengayunkan tongkatnya, memukul tempat di sampingnya. Tentu saja. Di dalamnya terdapat senjata tersembunyi berbentuk kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat sangat tajam. Tianjin melihat tumpukan senjata tersembunyi itu dan mengenali mereka sebagai ranjau besi. Baiklah, aku akan mengambil semuanya, putusnya. Pria tua itu bertanya lagi, kemana harus kukirimkan? Tianjin menjawab bahwa dia akan datang mengambilnya sendiri. Pria itu memujinya. Nak, kau benar-benar berani. Barang-barang di sini tidak murah loh. Tianjin tidak peduli, dengan tegas bertanya, berapa harganya? Suasana mendadak hening setelah pertanyaannya yang tajam. Setelah beberapa saat, pria tua itu mengertakkan gigi dan berkata, 3 hari yang lalu, putriku meninggal. Tianjin mengerutkan kening, mendengarkan, namun tidak berkomentar apapun. Dia terus menatap dan bertanya, apa ada cara untuk membawanya kembali? Meski lengan pria itu berada di bahunya, ekspresi Tianjin tetap tenang, dingin, dan tanpa emosi. Pria tua itu menghela napas. Kau berbau darah, jadi kukira kau iblis, tapi sepertinya bukan. Baiklah, lupakan saja. Bunuh saja yang merenggut nyawa. Putriku, itu sudah cukup. Tianjin berdiri. Siapa yang membunuh putrimu? Dia menjawab, geng Tian Dao. Tianjin berdiri, berbalik, dan berjalan menuju keluar. Ada 4 orang yang disebut geng Dao Hitam. Dengarkan baik-baik. Tianjin, dengan niat membunuh yang meledak-ledak, menjawab, tidak perlu tahu nama musuhku. Karena aku akan membunuh mereka semua. Oh, benar. Apa kau punya pakaian pekerja dan racun? Pria tua itu, mendengar ini, tak berdaya. Menghela napas. Apa kau pikir toko pandai besi menjual barang-barang seperti itu? Lalu, dia mengeluarkan sebotol dan melemparkannya ke Tianjin. Selanjutnya, dia melepaskan baju luarnya dan melemparkannya juga. Itu kulit beruang yang membunuh 74 orang, dan botol itu berisi racun mematikan dari suku Miao. Tapi aku belum pernah mengujinya,
jadi aku tidak tahu apakah itu asli. Jelasnya. Tianjin tidak berkata apa-apa, mengambil kain itu, lalu membungkuk untuk mengambil botol racun. Begitu tutup botol terbuka, kepulan asap hijau keluar dari dalamnya. Dia segera melambaikan tangan dan berseru, "Bos, kau sudah ditipu." Pria tua itu, mendengar ini, mengertakkan gigi dengan marah. "Aku tahu itu," Tianjin melanjutkan, "tapi aku tetap akan mengambilnya. Ini tidak sebagus racun Miao, tapi masih berguna. Besok, aku akan datang untuk mengambil barang-barang yang diminta." Saat dia hendak pergi, dia terkejut dan memperhatikan kerangka di sudut rumah. "Apa ini?" Dia menjelaskan, "Aku menggunakannya sebelumnya untuk menekan ternak." "Ada masalah." Tianjin duduk untuk memeriksanya dan memuji, "Tidak buruk. Aku akan meminjamnya dulu sebelum aku mendapatkan barang-barang yang diminta." Setelah itu, dia segera pergi. Pria tua itu duduk di sana, memperhatikan punggung Tianjin yang menjauh dan menghela napas, dasar orang aneh. Apa dia benar-benar iblis? Namun, iblis atau bukan, itu tidak penting. Selama aku bisa membalaskan dendam putriku, nyawaku hanyalah harga kecil. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Adegan beralih ke gerbang utama geng Dao Hitam. Di luar, beberapa penjaga mengawasi dengan sangat ketat. Saat mereka berjaga seperti biasa, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Dalam kegelapan, sesosok tubuh perlahan mendekat. "Monster siapa itu, hei bocah? Ada pertemuan penting di sini, jadi dilarang masuk. Dan apa yang kau pegang? Di tanganmu itu baunya busuk. Pergi dari sini dan main di tempat lain." Meski diancam dan diperingatkan, Tianjin berjalan mendekat dan menyerang, meninggalkannya berlumuran darah. Pemuda itu tewas tepat saat dia akan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Para penonton terkejut. Siapa dia? Apa itu tulang kuda di tangannya? Dua pria yang tersisa juga dipukuli sampai mati olehnya segera setelah itu. Dia melihat tulang kuda di tangannya dan menghela napas. Ini berguna, bukan? Lebih dari separuh geng Dao Hitam melarikan diri di kehidupan sebelumnya, lalu mereka berkumpul kembali dan melakukan serangan balik, dan korban tewas tak terhitung. Tapi berkat itu, aku tahu jalur pelarian mereka dengan baik. Kali ini, aku tidak akan menyisakan satu nyawa pun. Dia membawa niat membunuh yang luar biasa saat dia perlahan masuk. Kemanapun dia pergi, mayat dan darah segar bergeletakan. Sangat cepat, hanya sedikit yang selamat di halaman itu. Satu-satunya yang tersisa juga tewas di bawah tulang kudanya. Tianjin melanjutkan perjalanannya menuju aula utama. Saat itu, sebuah suara bergema dari dalam, "Keributan apa itu?" Orang-orang di dalam keluar, melihatnya berdiri di sana, dan menunjukkan penghinaan. "Hanya seorang bocah. Kau yang menyebabkan semua ini, kau sudah merusak tidurnya nyaku. Bocah, pemimpin geng sedang bertemu tamu, jadi kau akan dibereskan dengan cepat." Tianjin mengamati mereka, diam-diam merenung, keempatnya berada di sekitar peringkat ketiga atau kedua. Jadi mereka pasti adalah 4 pahlawan Dao Hitam. Seorang pria menyerbu ke arahnya. Bocah kurang ajar. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, matanya sudah perih dan berair. Astaga. Setelah membereskan yang satu ini, Tianjin terus maju menyerbu. Seorang pria lainnya matanya dicungkil olehnya. Mengerikan. Matanya kesakitan, dia menjerit keras. Tianjin tidak berhenti, terus maju. Dua pria yang tersisa segera menghunus pedang dan menyerbu. Tianjin tiba-tiba melemparkan tulang di tangannya. Pria bermata satu itu tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terkena wajahnya oleh tulang itu. Tulang itu kemudian berputar dan terbang kembali. Sangat cepat, tulang itu kembali ke tangannya. Tianjin lalu melompat ke udara, menghantam pria bermata satu yang menggeliat di tanah dengan satu pukulan. Pria lainnya mengertakkan gigi dengan marah, "Sialan." Lalu dia menyerbu ke arah Tianjin, mengabaikan segalanya. "Aku akan membuatmu menderita nasib yang sama." Tapi Tianjin hanya mendengus dingin, mundur, dan menghindar. Selalu merampok orang lain tanpa pernah berpikir akan dirampok balik. Bukankah itu benar-benar konyol? Dia lalu menghancurkan vas di sampingnya, membuat pecahannya melesat ke arah lawan. Pemuda itu sekali lagi ambruk ke tanah, mencengkeram kepalanya. "Malang." Tianjin menghela napas, "Sungguh, kau bahkan tidak bisa menangani sebanyak ini. Aku di sini untuk mencuri jiwamu, bukan barang-barangmu." Seorang pria lainnya dipukuli sampai mati di tempat olehnya, berlumuran darah. Pria yang tersisa berkeringat deras, diam-diam berpikir, ada apa dengan orang ini? Bahkan geng Dao Hitam tidak memiliki siapapun yang sekejam ini. Dia menyerbu hanya dengan tulang kuda sebagai senjata. Apa dia monster? Tianjin lalu menatap ke arahnya. Dia perlahan maju, langkah demi langkah, penuh ancaman. Meskipun ketakutan, dia masih mencoba mengangkat pedangnya untuk membela diri. Tapi saat dihadapkan dengan tatapan menakutkannya, dia benar-benar kehilangan semangat juangnya. Tianjin mengangkat tulang itu. Sebuah napas keluar dari bibirnya, sebuah desahan kematian. Segera setelah itu, dia memberinya pukulan mematikan. Pria terakhir itu pun tidak dapat menghindari takdirnya. Dipukuli hingga babak belur berlumuran darah olehnya, dia terbaring di sana, mengertakkan gigi dan mencoba berteriak, "Siapa kau? Monster siapa yang mengirimu ke sini?" Tianjin, dengan ekspresi buas, menjawab dengan tenang, "Pandai besi tua itu." Dia bahkan lebih terkejut mendengarnya. Apa? Pandai besi itu? Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, darah segar menyembur keluar, dan dia menyusul teman-temannya. Tianjin berdiri di sana, menghela napas. "Aku sudah bereskan 4 pahlawan Dao Hitam. Seharusnya ini cukup untuk membalasmu, Pak Tua." Adegan beralih ke sisi lain.
Di dalam rumah, sebuah suara yang tak percaya bergema, misi gagal, patriark murka, dan Tuan Muda juga sama geramnya. Jika kalian berhasil menyamar sebagai bandit dari geng Dao Hitam, dan berhasil melancarkan serangan terhadap agen pengawal kualitas harimau, kita akan mendapatkan kembali barang curian itu, dan menerima imbalan dari keluarga Zhao. Tapi kalian para idiot merusak segalanya. Di hadapannya adalah Jiu Yang Hu, pemimpin geng Dao Hitam. Mendengar omelan itu, dia murka dan gemetar seluruh tubuh, tapi tak bisa berkata-kata. Memanfaatkan situasi, orang lain melanjutkan, penyergapan gagal, banyak orang mati sia-sia. Sekarang, kita bahkan tidak bisa menyerahkan seserahan kepada aliansi Dao Kiri. Bagaimana jika hantu pemanen emas muncul? Hah? Apa rencanamu? Mendengar ini, ekspresinya semakin tegang. Dia menundukkan kepala, keringat bercucuran seperti hujan, berpikir, sebuah kesalahan perhitungan. Aku mengirim cukup banyak orang untuk menghabisi agen pengawal kualitas harimau, tapi entah mengapa, mereka semua dibantai, tak seorang pun selamat. Tak ada yang tersisa. Karena tak seorang pun selamat, mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi. Pria muda itu dengan marah menggebrak meja dan berdiri. Seharusnya kau mengirim salah satu dari 4 pahlawan Dao Hitam. Dia menghela napas. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Jika kau melaporkan kekuatan sekte kemurnian harimau dengan akurat dari awal, semua ini tidak akan terjadi. Pria muda itu, yang hendak berbalik dan pergi, mendengar ini dan berbalik dengan tawa dingin. Sekarang kau menyalahkan kami. Dia berbalik dan menggebrakkan tangannya ke meja. Dengarkan baik-baik agar masuk ke kepalamu, katanya. Jika kau mengacau lagi, kalian semua akan mati. Mengerti. Dia tanpa daya memegangi kepalanya dan menghela napas. Aku tahu. Pria muda itu melanjutkan, jika agen pengawal kualitas harimau tidak gagal, sekte kemurnian harimau tidak akan terpojok, dan pernikahan Tuan Muda tidak akan bisa dilaksanakan. Bocah itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan gadis itu. Jiu Yang Hu tidak bisa menahan diri lagi dan meraung, kubilang aku tahu. Cukup. Pada saat yang sama, keduanya merasakan sesuatu di luar dan segera menjadi tegang, bersiaga. Keringat Jiu Yang Hu bercucuran seperti hujan saat dia berpikir, suara apa itu? Dari pintu masuk. 4 pahlawan Dao Hitam seharusnya berjaga di sana. Keduanya tak bisa menahan diri untuk tidak bercucuran keringat. Sangat cepat, sesosok tubuh perlahan melangkah melewati ambang pintu. Sosok itu tiba-tiba berhenti saat berjalan dan menoleh untuk melihat ke dalam ruangan. Pintu ruangan itu kemudian didorong terbuka. Keempat kepala 4 pahlawan Dao Hitam kemudian dilemparkan masuk, disaksikan oleh keduanya. Pemandangan ini bahkan lebih mengerikan daripada kepala 4 pahlawan Dao Hitam itu sendiri. Jangan-jangan faksi benar mengirim seorang master. Tianjin, dengan ekspresi sedingin es, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, memancarkan niat membunuh, perlahan melangkah masuk. Pria muda itu segera mengangkat tangannya dan menjelaskan. Tunggu. Aku dari keluarga Zhao dan tidak ada hubungannya dengan geng Dao Hitam. Hari ini, aku hanya di sini untuk bernegosiasi. Mendengar nama keluarga Zhao, Tianjin mengatupkan bibirnya begitu kuat hingga berdarah. Pria muda itu masih mencoba menjelaskan. Melihat situasi ini, sepertinya kau di sini untuk membereskan mereka. Tolong biarkan aku membantumu. Tapi kata-katanya terpotong di tengah jalan saat Tianjin meludah seteguk. Darah ke wajahnya. Dia segera mencengkeram wajahnya dengan panik. Apa ini apa yang kau lakukan? Sudah kubilang aku dari keluarga Zhao. Aku tidak berada di pihak yang sama dengan anggota geng Dao Hitam ini. Saat pria muda itu mengatakan ini, dia berteriak kesakitan luar biasa. Asap, bercampur racun, terus-menerus keluar dari sudut matanya tempat darah itu mendarat. Dalam benaknya, Tianjin teringat kata-kata iblis darah. Kau telah menguasai seni bela diri bernama transformasi iblis darah ini. Darah iblis darah adalah racun mematikan bagi seorang seniman bela diri. Mengingat ini, seringai tipis muncul di bibirnya. Memang tidak semematikan racun iblis darah sejati, tapi ini sama menyakitkannya dengan bubuk cabai, bukan? Pria muda itu dengan marah menghunus pedangnya. Apa-apaan kau ini, bajingan? Tianjin dengan mudah menghindari serangan pedang ini, berpikir dalam hati. Seni bela dirinya setara dengan peringkat pertama, tapi tidak sebaik 4 pahlawan. Tulang kuda di tangannya terus-menerus memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, keduanya tak bisa menahan diri untuk tidak semakin ketakutan, mengertakkan gigi. Mereka kini menyadari bahwa yang digunakan Tianjin adalah seni iblis. Pria muda itu mengayunkan pedangnya lagi untuk menyerang. Kau bukan dari faksi benar. Kau iblis kuno. Tianjin merunduk untuk menghindari tebasan pedangnya. Lalu dia mengayunkan tongkatnya untuk membalas serangan. Pria muda itu terkena pukulannya dan jatuh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kengerian. Tianjin tidak berhenti, segera mengayunkan tongkatnya langsung ke arahnya, membuatnya berlumuran darah. Semakin banyak darah yang dia lihat, semakin buas ekspresinya. Dia sekali lagi mengerahkan lebih banyak kekuatan, mengubah kepala lawannya menjadi bubur berdarah. Darah segar dengan cepat memercik ke seluruh lantai. Jiu Yang Hu berdiri di samping, wajahnya sangat tegang, diam-diam merenung, melampaui prinsip moral. Dari faksi benar dan faksi sesat. Mereka adalah wujud iblis, musuh bersama yang harus dimusnahkan oleh seluruh murim. Namun monster ini muncul di geng Dao Hitam. Iblis hanyalah monster yang tak terkendali sampai mereka mencapai alam tertentu. Mereka hanya tahu cara membunuh. Selagi dia sibuk dengan pria keluarga Zhao itu, aku harus diam-diam pergi dan menghubungi aliansi Dao Kiri. Jika tidak, seluruh aliansi murim akan dalam bahaya. Dia baru saja mengaktifkan mekanisme, bermaksud pergi, ketika suara Tianjin bergema. Jiu Yang Hu, itu kau, bukan?
Dia ketakutan, tak mampu mempercayainya. Tunggu, apakah orang ini memiliki rasionalitas? Dia mengolah seni iblis namun masih mempertahankan kewarasannya. Mungkinkah dia seorang master puncak? Tidak hanya itu, dia juga mengendalikan energi iblis. Memikirkan ini, dia segera berlutut memohon belas kasihan, di hadapan ekspresi Tianjin yang bingung. Tolong ampuni aku. Selama kau mengampuniku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Hari ini adalah batas waktu untuk menyerahkan seserahan kepada aliansi Daokiri. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan selamat. Pahlawan agung, kau juga akan menghadapi masalah. Tianjin berdiri di sana, mengerutkan kening dalam pikiran. Dia lebih masuk akal dari dugaanku. Setelah sesaat merenung, dia memerintahkan, kalau begitu, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Jiu Yang Hu terkejut. Apa? Melumpuhkan seni bela diriku sendiri. Tianjin dengan tenang melanjutkan, menolak juga tidak masalah. Aku hanya perlu membunuhmu, dan semuanya selesai. Dia mengertakkan gigi, berpikir, melumpuhkan seni bela diriku sama saja dengan mati. Jika begitu, setidaknya aku harus melancarkan satu serangan. Namun, tepat saat dia menyentuh gagang pedangnya, Tianjin sudah menyerang. Sudah kuduga. Omong kosong belaka. Tapi Jiu Yang Hu bukan orang sembarangan. Pada saat genting, dia berhasil menghindari serangan itu. Dia hanya sedikit terkena dan berdarah sedikit. Setelah menerima pukulan ini, dia menyadari sesuatu. Tingkat ini bukan master puncak. Dia hanya seniman bela diri kelas 2, namun berani menipuku. Kau benar-benar berani. Tianjin mencibir dingin, sungguh lelucon. Energi iblis sekali lagi meledak dengan dahsyat dari dirinya. Tapi sekarang mudah. Sudah waktunya membersihkan geng Dao Hitam. Jiu Yang Hu tiba-tiba menyadari sesuatu dengan terkejut. Tidak mungkin. Apakah dia bermain tipuan dengan gerakan terakhir itu? Tianjin, menghadapnya, melirik dingin. Aku harus berterima kasih padamu. Biasanya, kau akan menjadi lawan yang tangguh, tapi kau salah menilai dirimu sendiri, membuat segalanya jauh lebih sederhana. Beberapa roh hantu di sekitar Tianjin kini melilit tubuhnya, melolong dan mencabik-cabik. Kau juga mati. Ikut mati bersama kami, ketua geng. Dia panik dan segera mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan. Tianjin sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dengan mudah menangkis semua serangan. Sangat cepat, dia menemukan kesempatan untuk berbalik dan mengayunkan tulang itu sebagai balasan. Terkena lagi, Jiu Yang Hu sangat frustrasi. Dia mengertakkan gigi dan sekali lagi mengangkat pedangnya untuk menikam Tianjin. Tapi Tianjin dengan mudah menghindarinya lagi. Wajahnya segera berubah mengerikan, mengertakkan gigi dalam kebingungan ekstrim. Gerakan aneh macam apa ini? Lincah seperti seorang pembunuh, namun stabil seperti seorang seniman bela diri. Gerakannya yang seperti hantu sangat tidak terduga, seketika mendekati titik buta lawan. Dia seperti seorang iblis di medan perang. Saat dia teralihkan, serangan Tianjin kembali menghantam. Pukulan mendarat tepat padanya, tanpa kesempatan menghindar. Dia tidak bisa lagi berdiri, hanya terbaring di sana, mengerang putus asa. Tianjin tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap selembar kertas yang terbang terbawa angin, memeriksanya. Kau menculik wanita, menjualnya ke rumah bordil, dan kemudian menggunakan uang itu untuk error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat.
Ensure that the sound file has a valid audio file extension Act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension Act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension Act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Error sound file is either not in the correct format or is malformat. Ensure that the sound file has a valid audio file extension Act. WAV, FLAC or MP3 and is not corrupted. If reading from a remote URL, ensure that the URL is the full address to download the audio file. Roh-roh jahat itu segera kembali kepadanya. Baru kemudian dia menghela napas lega. Jadi ini Jiu Yang Hu, pemimpin geng Dao Hitam. Sepertinya dia punya nilai. Begitu dia melangkah keluar, dia mendengar suara panik yang terus-menerus bergema ke arahnya. THN Gengi, saudara-saudara, cepat. Seseorang baru saja keluar. Bocah apa ini? Siapa peduli? Bunuh saja dia. Kita urus nanti. Tianjin melirik mereka, menghela napas lesu. Sepertinya malam ini akan panjang. Tak lama kemudian, pagi tiba. Di jalan, banyak orang berkumpul berkelompok, berdiskusi. Aku dengar tadi malam Hugo merilis cerita baru yang super seru. Jadi semua orang pulang. Sudah dengar kabar hari ini? Aku dengar dari seseorang yang dulu bekerja untuk geng Dao Hitam pagi ini bahwa seluruh geng Dao Hitam dimusnahkan tadi malam. Seluruh perkebunan dibakar menjadi abu. Kerumunan, mendengar ini, menjadi sangat gembira. Benarkah mereka pantas mendapatkannya? Orang lain membenarkan, benar sekali. Sekte Hutin kita telah menderita begitu banyak karena mereka. Sepertinya geng Dao Hitam membeli utang Sekte Hutin dari perkebunan. Tidak hanya itu, kadang-kadang mereka akan datang untuk membuat masalah secara langsung. Tapi berkat insiden ini, utang itu lenyap. Ini kabar baik untuk Sekte Hutin. Kerumunan, mendengar ini, menjadi lebih bersemangat. Sungguh luar biasa. Aku ingin tahu pahlawan hebat mana yang memusnahkan mereka. Benar-benar pahlawan Provinsi Anhui. Pria itu tiba-tiba menatap Tianjin dan berteriak, "Hei, rekrutan baru, sudah selesai membersihkan kotoran kuda belum?" Dia terbaring di sana, mencoba tidur siang, dan terbangun kaget oleh kata-kata itu. Orang lain mendekat, wajahnya berkerut, bertanya dengan sikap sombong. "Ada apa denganmu?" "Ada masalah." Dahi Tianjin berdenyut dengan urat. Dia berpikir, sungguh menjengkelkan. Haruskah aku mengeluarkan medali emas milikku? Tunggu, tidak, lebih baik jangan. Aku harus menghindari perhatian sampai masalah dengan keluarga Zhao terselesaikan. Pria itu kini tepat di depannya, mengertakkan gigi dan berkata, "Cukup. Aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kau harus tahu cara mendengarkan." Dia hendak memukul Tianjin ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. "Hei, kalian berdua." Pria muda itu menoleh ketakutan. Suara ini, orang itu perlahan masuk, "Kalian tidak seharusnya menindas anak baru, mengerti?" Tianjin menatap orang itu, tak bisa menahan diri untuk tidak terbelalak dalam kebingungan. Orang itu terus berbicara dengan lancar. "Aku tidak terbiasa dengan tradisi kalian, tapi orang baru butuh sedikit perhatian, bukan?" Orang ini tak lain adalah Hu Yuro. Wajah pria muda itu memucat, tegang, dan dia berkeringat deras saat menjawab, "Nona, tidak seperti itu. Bocah ini. Maksudku, anak ini tidak mendengarkan sama sekali." Hu Yuro mengingatkannya, "Dia masih muda, dan ini mungkin pertama kalinya dia melakukan ini, jadi tolong sabar dan ajari dia sedikit." Pria muda itu menambahkan, "Tapi dia hanya seorang pengembara. Dia akan pergi ke tempat lain setelah beberapa saat anyai." Dia dengan tegas menceramahi, "Mereka bilang berpapasan satu sama lain juga takdir, bukan begitu? Jadi kita harus menghargai takdir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Siapa tahu, suatu hari kita mungkin bertemu lagi di tempat puluhan ribu mil jauhnya. Dan saat itu, kita bahkan mungkin menjadi keluarga." Yang lain mendengarkannya sebentar, lalu wajah mereka muram saat berpikir, tidak mungkin kita akan bertemu orang ini lagi. Puluhan ribu mil. Ini Provinsi Anhui, seberapa jauh lagi kita bisa pergi? Dia tidak lagi memperhatikan mereka, berbalik ke Tian Jin dan bertanya, "Kau orang baru. Jika ada yang menindasmu, beritahu aku." "Oke." Tianjin bahkan lebih terpukau dengan penampilannya. Wajah dan suaranya benar-benar berbeda dari ingatannya. Namun, mata jernih itu persis sama seperti sebelumnya. Yuro tidak berubah sama sekali. Memikirkan ini, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat membentuk senyuman. Dia menatapnya dengan serius. "Dan Nona, jika ada yang menindasmu, beritahu aku." Kata-katanya tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga beberapa pria lain yang berseru panik, "Si idiot ini, beraninya kau berbicara kepada Nona seperti itu?" Yuro tertawa riang dan mengangguk, "Aku mengerti, aku akan mengingatnya." Tianjin tersenyum bahagia, puas. Sangat cepat, malam tiba, dan kandang kuda kini sunyi. Sesosok tubuh mendorong pintu dan memasuki ruangan. Di bawah jerami kering terdapat senjata tak terhitung jenisnya. Tianjin dengan cepat mengenakan semuanya. Dendam agen pengawal telah terselesaikan. Mulai sekarang,
Saatnya memburu orang yang membunuh saudara-saudara sumpahku. Sesaat kemudian, di kediaman keluarga Zhao, para penjaga di luar mengawasi dengan sangat ketat. Tapi Tianjin berhasil melewati mereka tanpa terdeteksi. Dia menyusup ke perkebunan dengan sangat mulus. Seorang penjaga menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat, apa aku barusan mendengar sesuatu. Dia tidak tahu bahwa Tianjin sudah memegang pisau di lehernya. Masih menatap semak-semak dengan curiga. Darah segar segera menyembur keluar seperti hujan. Dia dengan cepat dibunuh oleh Tianjin, terlalu cepat untuk bereaksi, apalagi berteriak. Tianjin kemudian diam-diam menyeret tubuh lawan ke sudut gelap terdekat. Setelah beberapa saat, dia keluar dari dalam. Kini, dia telah berganti pakaian lawan, menyamar sebagai penjaga. Di depan, dua pelayan wanita sedang mengobrol. Keamanannya benar-benar ketat malam ini, bukan? Geng Dao Hitam dimusnahkan hanya dalam satu malam, tapi itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Tianjin berjalan, tenggelam dalam pikirannya, ekspresinya sangat serius. Dia menggunakan semacam kemampuan untuk mengunci para penjaga di sekitarnya, mengamati setiap gerakan mereka. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia menjentikan jarinya, menembakkan sesuatu keluar. Sebuah senjata tersembunyi kecil dan ringkas ditembakkan ke kaki seorang penjaga terdekat. Saat dia melangkah, dia menginjak senjata tersembunyi itu. Pria muda yang menginjaknya berteriak kesakitan. Sialan, apa-apaan ini pada saat yang sama? Tianjin juga bergerak. Pria muda itu meraba-raba untuk melepaskan senjata tersembunyi dari kakinya, tidak memperhatikan dan dipukul keras di kepala olehnya. Setelah membereskan dia, Tianjin segera melompat ke atap dan melarikan diri. Penjaga di sisi ini melihat temannya tiba-tiba duduk dan menoleh dengan bingung. Hei, apa yang kau lakukan duduk di sana? Kau bahkan belum makan dengan benar. Dia begitu asyik memperhatikan ke sana sehingga dia tidak menyadari bahwa bola nasi di tangannya telah dicampur dengan serangkaian racun. Orang lain sudah dibereskan oleh Tianjin. Jadi tidak peduli seberapa banyak dia memanggil, dia tetap duduk diam. Pria muda itu tidak memperhatikan, mengertakkan gigi dan terus melahap bola nasi itu. Sialan. Setelah makan, dia menuju temannya. Hei, kau, dengar tidak? Aku bicara padamu. Tapi setelah hanya beberapa langkah, darah segar menyembur keluar. Dia melihat tubuhnya sendiri berdarah dan ketakutan. Apa-apaan ini segera setelah itu, dia roboh di sana, sekarat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Seseorang berjalan mendekat untuk memeriksa, lalu berteriak, benda aneh macam apa ini? Apakah ini racun? Kau bercanda. 4. Cepat pergi tangkap orang-orang di dapur itu untukku. Kunci gerbang utama, jangan biarkan siapapun keluar. Tianjin, sementara itu, duduk di atap, mengamati mereka. Dia diam-diam mengomentari koleksi senjatanya, keahlian pandai besi itu masih seperti dulu, tidak buruk. Aku suka ini. Uji coba sudah selesai. Sekarang saatnya mengunjungi mereka. Keluarga Zhao, nama itu akan berakhir malam ini. Memikirkan ini, dia melompat menuju aula besar di dalam. Di dalam pavilion, para prajurit ditempatkan dengan cermat, menjaga. Mereka kini terus-menerus mengeluh. Hanya karena insiden geng Dao Hitam, kita harus menjaga setia itu seperti ini. Kau bercanda. Tepat saat itu, sebuah gangguan muncul di jendela. Perhatian kerumunan segera tertuju padanya. Tianjin segera mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Seluruh kelompok panik, berkeringat deras, menghunus pedang mereka. Apa-apaan ini penyusup? Tidak, itu pasti seorang pembunuh. Tapi sebelum mereka bahkan bisa bergerak, Tianjin sudah menyelesaikan serangannya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menyerang. Mereka hanya melihat bahwa ketika dia berhenti, ketiga-tiganya telah terpenggal kepalanya dari leher mereka. Orang di lantai atas mendengar suara itu dan bertanya dengan curiga, apakah itu sebuah suara? Tidak. Di bawah, kan? Tianjin perlahan dan berani maju. Seorang penjaga melihatnya dan bertanya, kau menjaga lantai 4, kan? Suara apa tadi itu? Kepala keluarga sedang tidur, jadi diamlah. Beritahu orang-orang di bawah untuk mengecilkan suara, mengerti? Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dengan terkejut. Tunggu, kenapa kau memegang tombak alih-alih pedang? Tianjin tidak mengatakan apa-apa, menginjak lantai dengan keras, menyebabkan papan-papan pecah berkeping-keping. Menggunakan itu, dia menerjang ke depan, mengayunkan tombaknya dan menyerang dada lawan. Begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dua pria lain menoleh untuk melihat, terkejut, serangan musuh. Ini seorang pembunuh. Tianjin tidak berhenti, meraih ke belakang punggungnya, mencari sesuatu. Dia menggunakan tombaknya untuk menusuk pria lain sampai mati, sementara tangannya yang lain menggunakan kapak untuk menghabisi yang diseberangnya. Semuanya terjadi dalam sekejap, tidak memberi siapapun waktu untuk bereaksi. Sangat cepat, beberapa pria lain berlari dari bawah, cepat, tangkap dia. Sialan. Dari mana dia datang? Di mana yang lainnya? Di mana mereka? Kenapa mereka belum sampai? Tianjin mengabaikan mereka, mengayunkan lengannya, dan melepaskan sesuatu. Dua pria muda yang bergegas maju segera meringis, dalam rasa sakit tak berkesudahan. Tianjin melemparkan senjata tersembunyi ke tanah, menyebabkan mereka menginjaknya dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa berlutut di sana, berteriak, kakiku. Kapan dia memasang perangkap sungguh bajingan keji. Tianjin tidak memedulikan mereka, melangkah maju, satu tangan dengan tombak, tangan lainnya dengan kapak, membedakan dan menghabisi mereka. Setelah membereskan mereka, dia terus maju dengan senjatanya yang berlumuran darah segar. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari ruangan di depan, berisik sekali. Wajah Tianjin berkerut,
sedikit tegang, saat dia berpikir, suara ini. Gila. Ada gelombang energi dalam yang mengerikan. Levelnya beda jauh banget sama si Jiu Yang Hu, dan boom. Dari dalam, seorang lelaki tua muncul pelan-pelan. Dengan pedang panjang di pinggang, dia bergerak santai banget, seolah nggak ada apa-apa. Meski nggak diundang, setidaknya punya sopan santun dasar dong, iya kan? Wajah Tianjin berkerut tajam menatap si kakek. Ini dia. Akhirnya dia berhadapan langsung dengan orang yang udah ngebantai banyak banget orang gak bersalah demi keuntungan pribadi. Dan yang lebih parah, bikin hidup Yuro kayak di neraka. Kepala keluarga Zhao, Zhao Xiangzi. Dia berdiri di sana, dengan dinginnya bertanya, udah malam begini, kenapa kamu masih di sini? Tianjin gak nunjukin kelemahan sama sekali, malah ngeliat si kakek dengan arogan dan bales, Zhao Xiangzi, kepala keluarga Zhao, itu kamu kan? Energi dalam di sekitar kakek langsung meledak, dia mendengus dingin, bocah sombong, jaga omonganmu. Kamu dari mana? Kamu gak kayak orang dari sekte-sekte ortodoks. Dari lembah Naila. Asosiasi pedang. Atau dari seberang gurun hitam. Tianjin menganalisis dalam hati. Aliran energi dalam kakek itu gak stabil, terdistorsi, tapi tajam banget. Pertarungan ini jelas gak bakal mudah. Dia mikir sebentar, lalu cuma ngucapin 3 kata. Sekte Hutin. Dengar itu, si kakek kaget banget, oh dibesarkan oleh kepala sekte Hutin gila, gak bisa dipercaya. Gimana orang kaya dia bisa ngebesarin harimau kayak kamu, apa hubunganmu sama sekte Hutin? Tianjin dengan santai menjawab, seorang tamu, atau mungkin pelayan. Enggak deh, mungkin tukang kandang kuda lebih akurat. Jawaban Tianjin ini bikin si kakek langsung membeku, bingung berat. Tapi dengan cepat, senyum tertarik muncul di bibut si kakek. Jadi, kamu gak berniat ngungkapin identitasmu dengan mudah ya? Udahlah, gak peduli kamu dari mana. Kamu udah nyemplungin diri ke sarang singa. Membunuhmu tanpa banyak bicara itu hal yang paling benar, kan? Kamu setuju? Tianjin menutup mata, merenung. Bertemu Zhao Xiangzi yang masih hidup ini. Rasanya benar-benar baru. Di kehidupanku yang dulu, pas aku dateng, dia udah mati tua. Yuro sampai harus nelen air mata penyesalan karena nggak bisa balas dendam sendiri. Tapi sekarang, semuanya beda, Yuro. Aku akan balas dendammu di sini, sekarang juga. Sambil mikir gitu, dia mengencangkan genggamannya pada tombak panjangnya, siap untuk pertarungan hidup mati. Dan boom. Senjata keduanya langsung bentrok head-on. Baru satu gerakan, wajah si kakek langsung tegang banget. Kenapa? Karena dalam serangan ini, dia justru yang rugi. Dia yang kena dampak. Dia sampai terdorong mundur lumayan jauh oleh daya kejutnya sebelum akhirnya bisa berdiri tegak lagi. Dia menatap Tianjin dengan gugup dan bertanya, seni iblis macam apa yang kamu pakai? Kenapa aku ngerasain jurus hati keluarga Zhao ada di dirimu? Tianjin menarik napas dalam, lalu menghela napas. Roh-roh pendendam tak terhitung dan niat membunuh yang pekat langsung menyelubunginya. Kenapa menurutmu dalam hatinya? Dia diam-diam merenung. Kultivasiku sekarang udah di level 9 pavilion retak, setara sama Zhao Xiangzi yang pendekar tingkat puncak. Faktor penentu antara yang hidup di kehidupan kedua dan dia itu cuma celah pengalaman. Zhao Xiangzi, saat ini, sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk menyerang, pengen banget, ngambil alih kendali pertarungan. Tapi Tianjin mana mungkin kena semudah itu, dia cuma ngelak sedikit dan langsung menghindar. Selanjutnya, dia mengayunkan tombaknya dan menusuk dengan kuat sebagai balasan setimpal. Si kakek mengayunkan pedangnya untuk menangkis, lalu memuji, gerakan yang gak jelek. Tapi dengan ini doang, kamu gak bakal bisa ngalahin aku. Abis ngomong gitu, dia menyeret pedangnya di sepanjang batang tombak Tianjin, dan percikan api yang gak terhitung jumlahnya langsung nyembur ke arahnya. Dia diam-diam bersorak dalam hati, mau apa kamu sekarang sekalipun kamu, kalau matamu kena percikan api, pasti buta. Tapi yang bikin kaget, waktu percikan api itu nyembur ke arahnya, Tianjin gak repot-repot ngelak. Atau lebih tepatnya, dia gak punya waktu buat ngelak. Dia membiarkan percikan api itu langsung masuk ke matanya, tapi semuanya kayak nabrak besi. Mental balik sepenuhnya tanpa nyebabin kerusakan apa-apa. Ini bikin si kakek makin gak percaya. Apa-apaan ini? Tianjin gak ngasih dia waktu buat bereaksi. Langsung mengayunkan tombaknya dan menusuk balik. Darah segar langsung muncrat seketika. Zhao Xiangzi menjerit kesakitan. Dia melirik luka di lehernya dengan gugup, berseru, kamu lebih mengerikan dari yang aku kira. Nak, kepalaku hampir putus dari leher gara-gara kamu. Tapi kamu juga hampir aja isi perutmu keluar. Pukulan ini bisa dibilang saling menghancurkan karena Tianjin juga kena tebas pedang di pinggangnya. Darah memuncrat. Tianjin merogoh di belakang punggungnya, mencari sesuatu sambil merenung. Jangkauan serangannya panjang dan lebar, ditambah pengalamannya yang bejibun, dia benar-benar susah dilawan. Gak bakal mudah sama sekali buat nemuin celah kemenangan. Dia langsung mengayunkan lengannya dan melepaskan beberapa senjata rahasia. Si kakek ngelak, berseru kaget, kamu bisa pakai senjata jarak jauh juga. Tianjin gak balas, tapi langsung mengayunkan kapaknya ke kepala si kakek. Melihat ini, si kakek berseru, keras kepala lagi. Dia berhasil ngelak kapak itu. Sekarang aku tahu orang gila macam apa yang ngebesarin kamu. Kalau kamu menyerah, aku bakal manfaatin kamu sebaik-baiknya. Tianjin mendengus dalam hati. Dasar kakek licik. Mulut ngomong apa, tapi tangannya udah siap-siap buat jurus selanjutnya. Di depan, si kakek menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai, bikin tanah di sekitarnya langsung retak. Tianjin kaget lihat gerakan itu, dan langsung nyadar sesuatu.
Si kakek melakukan teknik gerakan aneh, dengan cepat mendekati Tianjin dan menyerang. Tianjin memblokir pedang ini, lalu menatap lantai dengan panik. Kakinya nggak bisa diangkat. Melihat ini, Tianjin langsung panik. Dia menggertakkan gigi dan mengumpat, sialan. Si kakek sekali lagi mengayunkan pedangnya, menusuk, dan tertawa dingin. Inilah akhirnya. Satu lagi tusukan pedang tepat mengenai luka di pinggangnya. Si kakek sedikit kaget. Gak ada jeritan sama sekali. Lumayan tangguh juga. Tangguh juga kamu ya? Jauh banget bedanya dibanding anakku yang gak berguna itu. Anak itu, cuma kena goresan kecil di tangan aja udah teriak-teriak di kasur. Makanya dia pengen istri yang kuat. Aku gak tahu sisa waktuku berapa lama lagi. Aku cuma pengen cepet-cepet lihat cucuku. Hehe. Saat dia lagi asyik bersorak, Tianjin tiba-tiba meraih dan dengan kuat menggenggam bilah pedang. Ini bikin wajah si kakek langsung berkerut ketakutan luar biasa. Tianjin menatap si kakek dengan tegas. Kamu gak tahu berapa lama lagi kamu bakal hidup. Dia mencoba mengerahkan kekuatan buat narik pedangnya tapi gak bisa. Pedangnya gak bergerak sama sekali. Gak peduli seberapa erat aku genggam, menahan pedang di tempat kayak gini itu terlalu gak masuk akal. Mungkinkah bocah ini nahan bilah pedang pakai tulang rusuknya? Gila. Nekatnya sampai gila. Mungkinkah dia sengaja ngasih celah kelemahan buat aku serang barusan? Makin dia mikir, makin dia ngerasa pemuda di depannya ini benar-benar mengerikan. Tianjin ngomong lagi, aku bakal kasih tahu kamu berapa banyak waktu yang kamu punya. Sudut bibirnya melengkung jadi senyum geli saat dia memanggil nama si kakek, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti tubuh si kakek. Ini bikin si kakek tergagap ketakutan, tekanan mengerikan macam apa ini. Dalam hatinya, cuma ada satu pikiran saat ini. Aku harus segera kabur. Apa aku merasakan ketakutan? Tianjin sekali lagi memanggil namanya. Si kakek dengan gugup menggenggam gagang pedangnya, pengen banget narik keluar. Aku harus narik pedang ini dan menciptakan jarak darinya. Tapi waktu ketiga kalinya Tianjin memanggil namanya, di mata si kakek, Tianjin udah kayak monster mengerikan. Menakutkan sampai ke ujung. Dia sekarang kayak Yama, datang buat ngambil nyawanya. Dia ketakutan setengah mati, seluruh tubuhnya lemas, gak punya kekuatan lagi buat ngelawan. Dia akhirnya pasrah, membiarkan tubuhnya dicabik-cabik oleh 100 hantu. Jeritan menyedihkannya terus-menerus menggema. Tianjin gak menyia-nyiakan kesempatan. Dia mengayunkan tombaknya dan menusukkannya langsung ke tubuh si kakek. Rasa sakit yang menyiksa bikin dia sadar. Apa itu tadi ilusi dari niat membunuh? Gimana bisa bocah kaya kamu punya energi dalam yang semengerikan ini? Tianjin gak bales, cuma menyeringai dingin sambil menggertakkan giginya. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang. Kamu mungkin punya lebih banyak pengalaman, tapi itu cuma dari duel yang diatur. Jeritan menyedihkannya menggema sekali lagi. Dia meraih bahu si kakek, mendengus dingin. Pertarungan sampai mati antara prajurit biasa. Tapi pertarungan yang aku terseret di dalamnya, dibanding dengan pembantaian yang aku lakukan sendiri cuma buat bisa hidup besok, ini cuma mainan anak-anak doang. Udah ngomong gitu, dia narik tombaknya, bikin darah segar menyembur dari tubuh si kakek. Dia lalu berbalik dan melempar tombaknya ke samping. Dia berjalan mendekat dan mengambil kapak. Si kakek tahu dia nggak punya harapan hidup lagi. Jadi dia mati-matian pakai sisa tenaganya buat memohon, anakku. Cuma anakku. Tolong jangan bunuh dia. Tianjin dengan dingin mengangkat kapak, dengan jujur menjawab, enggak. Darah segar sekali lagi menyembur keluar seperti hujan deras. Setelah menyiksanya sebentar, dia menyimpan kapaknya, tersenyum dingin. Pada akhirnya, kamu tetap nggak sempat lihat cucumu. Dia lalu mengalirkan energi dalamnya, pengen nyembuhin lukanya. Tepat saat itu, sekelompok roh jahat di sekitarnya mulai menjerit gila-gilaan. Hehe. Bau ini. Aku menciumnya. Tianjin masuk ke dalam ruangan, matanya memindai sekelilingnya. Dengan cepat, dia melihat sebuah guci besar di sudut ruangan, dan roh-roh jahat itu juga ikut nyadar. Di sini. Di dalam. Dia berjalan mendekat dan menghancurkan guci itu, dan ternyata ada seseorang di dalamnya, lagi megangin kepala ketakutan. Tuan muda. Aku melihatmu. Pemuda itu panik mundur, jangan ke sini. Ada orang di luar, tolong aku. Tianjin diam-diam menghela napas dalam hati. Begitu banyak orang menderita gara-gara nafsu sampah ini. Dia mengulurkan tangan, menjambak rambut pemuda itu, dan mengangkatnya. Kayaknya kamu masih punya tenaga buat teriak-teriak keras ya. Terlahir dengan kekayaan dan kekuasaan, kamu pikir kamu pusat semesta. Hah, si pemuda giginya gemeretak, air mata dan ingus mengalir deras. Dia bahkan gak bisa buka mulut buat memohon. Tianjin melanjutkan, bagus. Kalau gitu, biar aku bikin kamu jadi pusat perhatian. Kamu suka, kan? Tokoh utama malam ini adalah dia. Jeritan menyakitkan si pemuda kemudian terus menggema. Malam panjang akhirnya berlalu. Proklamasi kemudian dipasang di seluruh provinsi Anhui. Isi proklamasi menyatakan kalau keluarga Zhao, dari faksi ortodoks, udah berkolusi sama geng jalur gelap demi keuntungan ilegal. Dan dengan begitu, seseorang udah memberikan hukuman atas nama mereka yang terzalimi. Rakyat jelata mulai berbisik-bisik, ada kejadian aneh apa ini? Gak nyangka, geng jalur gelap dan keluarga Zhao sama-sama musnah total. Aku dengar ada master pertapa yang ngebantai semua orang di sana, kecuali para pelayan. Ini benar-benar luar biasa. Monster-monster yang berani main kotor sama sekte Hutin udah bayar harganya. Tapi siapa kira-kira dia? Bahkan Jiu Yang Hu dan Zhao Xiangzi pun bukan lawan sembarangan. Aku dengar dari pembantu yang kerja di kediaman keluarga Zhao. Kerumunan orang berdiskusi dengan takjub,
Dengan muka kayak gitu, dia juga kenal banyak wanita. Menjijikan. Seorang pemuda berteriak marah, diam. Kayaknya master pertapa itu memanggil nama Zhao Xiangzi 3 kali sebelum membunuhnya. Seseorang bertanya ragu, dia bukan utusan neraka, kenapa dia memanggil namanya? Dan 3 kali pula. Si gemuk menjelaskan dengan serius, aku dengar setelah namanya dipanggil 3 kali. Zhao Xiangzi ketakutan banget sampai nangis dan memohon. Kedua orang itu pucat, apa itu benar-benar menakutkan. Memanggil namanya 3 kali lalu mengirimnya ke alam baka. Selanjutnya, bukan giliran sekte Hutin, kan? Saat itu, seseorang masuk dari belakang, berteriak keras, mengejutkan ketiga pemuda itu. Mereka semua melompat. Transisi adegan ke sisi lain. Yuro menunggang kudanya, diam-diam merenung, 3 panggilan alam baka. Begitu orang-orang menyebut master yang menghancurkan geng jalur gelap dan keluarga Zhao. Meskipun mereka orang jahat, aku masih merasa nggak enak kalau bersuka cita atas kemalangan orang lain. Tapi aku bertanya-tanya, mungkinkah master itu seorang praktisi iblis? Meskipun menakutkan, aku masih sangat penasaran sama orang itu. Kenapa dia cuma bertindak dengan cara yang menguntungkan sekte Hutin kita? Saat itu, dia terkejut saat teringat sesuatu. Mungkinkah dia orang yang Lei Hua sebutkan di suratnya? Dia teringat isi suratnya. Dengan bantuan seorang pendekar, kami berhasil melindungi rombongan dan barang-barang dari serangan para bandit. Aku memberikan token emas padanya agar dia datang ke sekte Hutin. Aku harap, nona muda, kamu akan memperlakukannya dengan baik. Mengingat ini, dia merasa makin ragu. Tapi Lei Hua, belum ada tamu bertoken emas yang berkunjung. Saat itu, si tukang kandang kuda mengencangkan tali kekang. Yuro terkejut, kembali sadar. Aku terlalu banyak melamun. Ini di mana? Itu adalah danau yang dikelilingi hutan hijau lebat, pemandangan yang bisa dibilang indah dan puitis. Menyaksikan pemandangan ini, Yuro berseru senang. Oh, dia menoleh ke Tianjin dan tersenyum. Gimana kamu tahu aku suka danau banget? Apa aku pernah bilang? Tianjin mengangguk. Ya, kamu pernah. Yuro terkejut mendengarnya dan mulai merenung. Benarkah? Sejak kapan? Tianjin mengerutkan kening, diam-diam berpikir, dari kehidupanku yang sebelumnya. Setiap kali dia merasa bermasalah atau pikirannya kacau, dia akan pergi duduk di tepi danau. Dia lalu merogoh jubahnya dan mengeluarkan sesuatu. Ini bikin Yuro bingung banget. Apa itu? Dia pakai batu api buat nyalain sesuatu dan menaruhnya di pagar tepi danau. Baru saat itu Yuro menyadari, berseru, itu obat nyamuk bakar. Aku memang suka ke danau, tapi serangga-serangga itu benar-benar nyebelin. Kamu kan baru, kok perhatian banget. Apa kamu pernah melakukan pekerjaan semacam ini sebelumnya? Tianjin terkejut mendengarnya dan menjawab, seorang cendekiawan mati untuk sahabatnya. Implikasi dari pepatah ini berarti seorang pria berintegritas mengorbankan diri untuk seseorang yang benar-benar memahaminya. Dia melihat danau di kejauhan dan menghela napas. Mereka yang menganggapku keluarga, aku juga akan menganggapnya keluarga. Mendengar perkataannya, Yuro nggak bisa menahan diri untuk nggak tertegun di tempat. Setelah sesaat, dia tersenyum dan kembali tenang. Kayaknya kamu punya urusan pribadi sendiri, ya? Aku nggak akan ikut campur. Tapi selama kamu ada di sekte Hutin, kita adalah keluarga. Tianjin mendongak menatapnya, diam-diam mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya. Di gua yang suram itu, Yuro pernah bertanya, Tianjin, apa kamu tahu kenapa aku menyelamatkanmu? Itu karena kamu pernah jadi pendekar dari agen pengawal pilar harimau. Kamu pernah bilang kalau pemimpin sekte dan nyonya sekte Hutin itu orang baik. Kurasa sejak saat itu, aku udah menganggapmu keluarga. Adegan tangan mereka saling menggenggam di kehidupan masa lalu dan sekarang kembali muncul. Saat itu, si tukang kandang kuda muncul lagi, memanggil nona muda dan merusak suasana romantis. Dia dengan keras mengumumkan kalau tim pengawal udah kembali. Yuro semangat mendengarnya. Benarkah itu? Dia segera mengencangkan tali kekang dan memacu kudanya untuk berlari. Sebelum pergi, dia nggak lupa mengatakan pada Tianjin, maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Malam ini bakal ada pesta besar, jadi pastikan kamu menyisakan tempat buat makan sepuasnya. Dia lalu pergi, membuat Tianjin terkejut. Si tukang kandang kuda gemuk dengan panik mengejarnya, berteriak tanpa henti, Nona muda, tunggu aku. Tianjin berdiri di sana, tersenyum dan menghela napas. Ini juga nggak buruk. Malam itu, agen pengawal pilar harimau mengadakan pesta perayaan, mengangkat gelas untuk kepala pengawal Lei Hua. Pahlawan berjasa dalam perjalanan ini, yang udah kembali. Mendengar ini, kerumunan bersorak liar, sangat gembira. Tianjin secara alami juga hadir, duduk bersama tukang kandang kuda lainnya. Setelah minum sedikit, mereka mendekati Tianjin buat mengancam. Kamu pikir kamu siapa? Mengawal nona muda. Cuma pengawal veteran yang boleh mengawalnya. Ngomong sesuatu, bocah. Berperilaku kayak gini, jangan harap bisa makan. Gak ada makanan buat kamu, anjing sombong. Saat itu, suara lain terdengar, kalian lagi ngapain? Aku udah bilang, jangan ngebully Tianjin. Melihat Yuro mendekat dengan aura pembunuh, para pemuda itu langsung menahan diri, bertingkah kayak anak anjing penurut. Kami cuma bawain dia makanan kok, Nona. Yuro menghela napas tak berdaya, terlalu kesal buat bicara. Dia lalu mengambil sebuah kue dan menyuapkannya pada Tianjin. Aku udah bilang, kalau ada yang ngebully kamu, kamu harus kasih tahu aku. Kamu gak makan hati-hati, ya? Apa mereka gak kasih kamu cukup makanan? Kalau ini terjadi lagi, kamu harus bilang ke aku. Saat itu, sang patriar melambaikan tangan, memberi isyarat agar dia mendekat. Sebelum pergi, Yuro gak lupa memberi instruksi,
aku harus pergi. Ingat buat makan. Sampai kenyang. Begitu dia pergi, kelompok itu langsung kembali ke kebiasaan lama mereka. Kenapa Nona muda perhatian banget sama kamu? Perhatian. Kamu cuma bocah dibandingkan kami. Cuma karena mukamu cantik, kamu pikir kamu istimewa. Karena Nona muda udah nyuruh, kita harus kasih makan kamu. Biar aku yang suapin kalau gitu. Udah ngomong gitu, dia mengayunkan sendoknya, menyendokkan makanan ke arah Tianjin. Namun, Tianjin gak peduli. Dia cuma memiringkan kepala sedikit dan dengan mudah menghindarinya. Dong Yuan makin marah melihat ini. Apa kamu berani menghindar? Dasar bajingan. Kita bakal habisin sikapmu itu. Meskipun dia terus-menerus mengayunkan sendoknya buat menyendok makanan, Tianjin selalu dengan mudah menghindari semuanya. Ini cuma bikin seluruh kelompok makin kesal, dan mereka terus mengutuknya. Di sisi ini, Yuro udah kembali ke ayahnya. Dia menyapa orang. Di sampingnya, berkata, berkat kepala pengawal Lehua, perjalanan ini lancar dan sukses. Akhirnya, kita bisa bernapas lega. Nyonya di sampingnya juga menimpali. Jangan khawatir soal keluarga para pengawal yang gugur. Aku bersumpah demi kehormatanku bahwa aku akan bertanggung jawab penuh sampai akhir. Lehua dengan sopan menyatukan tangannya, tolong jangan khawatir soal keluarga pengawal yang meninggal. Aku cuma menjalankan tugasku. Yuro kemudian mendekat dengan sebotol anggur. Kamu melakukan yang terbaik. Biar aku menuangkan untukmu. Lehua gak bersikap sungkan dan langsung menerima. Saat Yuro menuangkan anggur, dia bertanya, oh, soal tamu dengan token emas di surat itu, Lehua. Lehua teringat, aku sendiri juga mau nanya soal itu. Aku belum melihat orang itu dimanapun. Mungkinkah pendekar hebat itu belum tiba di sekte Hutin? Yuro mengangguk, benar. Kami udah bersiap menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Mendengar ini, Lehua cuma bisa memegang kepalanya dan menghela napas, jadi begitu toh. Dia adalah pendekar sejati yang menggunakan tombak. Meskipun masih muda, usianya, pendekar muda itu memancarkan kekuatan yang luar biasa, membasmi semua bandit. Mereka adalah anggota geng Jalur Gelap. Aku ingin berterima kasih padanya dengan layak, tapi sayangnya, aku nggak bisa. Dalam hatinya, dia diam-diam menghela napas, seandainya aku bisa merekrut orang itu ke agen pengawal. Nggak cuma bakal memperkuat keluarga kita, tapi bawahanku juga nggak perlu kehilangan nyawa. Saat itu, Yuro mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kepala pengawal Lehua, katanya. Kamu udah berbuat banyak untuk sekte Hutin. Jadi, lepaskan kekhawatiranmu dan minum saja. Berkat kerja keras kepala pengawal Lehua, begitu banyak orang di sini bisa tersenyum. Lehua terkejut mendengarnya. Dia lalu meletakkan cangkir anggurnya. Dia mengamati semua orang sekali dan diam-diam berpikir, benar juga. Aku dan bawahanku udah berjuang buat melindungi kedamaian sehari-hari ini. Saat dia hendak mengangkat anggur untuk minum, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menoleh ke arah kelompok Tianjin. Wajahnya dengan cepat masuk ke pandangannya. Tianjin melihat dia menoleh dan langsung mengangkat tangan ke mulutnya, memberi isyarat untuk diam. Lehua di sisi ini saking semangatnya sampai dia mulai gemetaran. Kok dia ada di sana? Tianjin diam-diam mengirimkan pesan padanya, ini belum waktunya. Menggunakan token emas sekarang masih terlalu dini, jadi tolong diam untukku. Di sudut lain arena perjamuan, Dong Yuan dan dua sobatnya yang barusan mengobrak-abrik meja dengan pramakanan, kini terkapar lemas. Melempar makanan terbukti zong, jadi mereka memutuskan untuk maju bersama, siap menerkam pemuda tak berdaya itu dan memberinya pelajaran. Tap. Belum sempat tangan mereka menyentuh Tianjin, ketiga bajingan itu mendadak membeku, seolah tersengat listrik. Tianjin sendiri cuma melirik santai ke samping. Di sana, seorang sosok misterius dengan tenang mengetuk-ngetuk tengkorak usang dengan sepotong tulang, seolah ingin mengingatkan para perusuh itu. Hormati makanan kalian, suara berat itu bergema. Tapi Dong Yuan, dasar keras kepala, malah mendengus tak gentar, memangnya ada masalah apa? Hah, harusnya kau bersyukur pemimpin sekte mengizinkan pengemis busuk sepertimu duduk di sini. Bau tak anakmu itu mengganggu. Jadi, habiskan makananmu dan segera angkat kaki. Sosok misterius itu cuma mencibir tipis, mengangkat tangannya seolah ingin menghentikan Dong Yuan. Wah, beraninya bukan main, ya. Sepertinya aku harus memberimu sedikit pelajaran hidup nih. Dong Yuan yang masih on fire itu bersikeras untuk menyerbu, siap bertarung. Kau bergumam apa-apa yang kau bilang barusan tapi, shoot. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Bahkan sosok misterius itu pun sedikit terkejut dengan intervensi mendadak ini. Ada apa ini? Melihat Tianjin bangkit dan menghentikan Dong Yuan, sosok itu tersenyum tipis. Menarik. Kau sudah membaca niatku, ya? Kelincahan yang patut diacungi jempol, potensi masa depan yang cerah. Hei, gendut. Kau harus bersyukur seumur hidup ada bocah ini. Dia baru saja menyelamatkan nyawamu dari maut. Dong Yuan ternganga, menatap kepergian sosok misterius itu. Ada apa dengan orang itu? Apa dia sudah gila, gumamnya penuh kebingungan. Tak menunggu lama, sosok misterius itu melangkah tegap ke tengah halaman, tatapannya tajam, lalu berseru lantang. Semuanya, dengarkan baik-baik. Terima kasih atas undangan ke perjamuan luar biasa ini. Namun, sayang sekali, hanya ada anggur dingin di sini. Sungguh disayangkan. Jadi, izinkan saya menuangkan segelas anggur panas untuk kalian semua. Selesai bicara, tanpa babe ibu, dia langsung beraksi.
Kedua tangannya diletakkan di atas meja, dan energi internalnya mulai mengalir deras. Melihat pemandangan luar biasa ini, kerumunan langsung dilanda kewaspadaan. Serak. Pedang-pedang tercabut dari sarungnya, siap siaga. Dan benar saja. Segelas anggur panas langsung terhidang. Astaga. Panasnya luar biasa. Anggur ini bahkan menguap. Habis tak bersisa. Wajah Lehua mendadak pucat pasi, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Hanya dengan energi internal, dia bisa membuat anggur. Menguap orang ini, pasti sudah mencapai alam puncak ilmu bela diri. Patriar pun tak kalah tegang. Dengan suara tertahan, dia bertanya, "Guru, siapakah sebenarnya orang ini?" Sosok itu menggelengkan kepala. "Aku bukan guru. Aku hanya membawa drum ikan kayu ini bersamaku. Agak terlambat memang, tapi izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Qiu Jingui, dari Aliansi Jalan Iblis. Aku pernah dikenal dengan julukan Iblis Gila. Namaku Qiu Ganglong." Qiu Ganglong. Qiu Ganglong. Dia pernah tersohor di seluruh dunia persilatan sebagai salah satu dari dua iblis yang mendominasi panggung bela diri untuk suatu masa. Namun, setelah berselisih dengan Aliansi Jalan Iblis dan kalah dari sang pemimpin, dia akhirnya tunduk di bawah perintah mereka. Tugas utamanya adalah mencari keluarga-keluarga yang lalai membayar upeti tepat waktu. Dan nasib mereka yang berani melawan adalah kehancuran total. Patriar mendadak gugup, mungkinkah dia orang yang dipancing Lehua dengan token emas itu? Lehua buru-buru menyangkal. Bukan dia. Aku tak pernah bertemu orang ini. Si iblis gila dengan santai menuangkan anggur. Sudah lama sekali aku tak mengunjungi provinsi Anhui ini. Dan kudengar geng jalur gelap serta keluarga Zhao sudah musnah total. Ya, kalian bahkan mengadakan perjamuan semewah ini. Wajar saja jika kecurigaan jatuh pada kalian, bukan? Mendengar ucapan itu, Lehua dan yang lainnya makin terhenyak. Patriar buru-buru menjelaskan, itu hanya kebetulan semata, Tuan. Kami tidak ada kaitannya sama sekali dengan insiden terkutuk itu. Si iblis gila menyeringai. Jika itu benar, kalau begitu silakan saja lanjutkan perjamuan kalian malam ini. Meskipun aku sudah mendengar selentingan kabar, kecantikan nona muda kalian ini, sungguh tak tertandingi. Yuro, yang merasa terintimidasi oleh tatapan tajamnya, sedikit menegang. Apa maksud perkataanmu, Tuan? Ia duduk, mengelus dagunya, pandangannya menghujam pada Yuro. Orang-orang bilang keluarga Zhao hancur lebur karena terpesona akan kecantikanmu. Kisah itu sungguh ada dasarnya, ya, kecantikan semacam ini, memang pantas membuat dua faksi hancur lebur karenanya. Sungguh kecantikan yang mematikan, hahaha. Bagaimana rasanya terlahir dengan wajah secantik Dewi, tapi tak berdaya selesai bicara, cuy. Dia meludahi wajah Yuro. Kau pantas diludahi seperti ini. Paham melihat penghinaan keji ini, Patriar dan anak buahnya langsung mencabut pedang mereka dengan geram. Apa-apaan ini jika kau ingin mencari gara-gara? Jangan harap kami akan diam saja. Si iblis gila meledak dalam tawa mengejek. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Wajah Patriar mengeras, menunjukkan tekad baja. Menang atau kalah itu tak penting. Putriku baru saja dipermalukan tepat di depan mataku. Pergi kalian. Jangan biarkan orang tak bersalah terlibat. Si iblis gila menjawab santai, tidak perlu. Mari kita selesaikan semuanya di sini saja. Keduanya lantas mengedarkan energi internal mereka, siap untuk pertarungan. Namun, tepat saat ketegangan memuncak, Yuro berbicara lagi. Ayah, tolong simpan pedangmu. Kemudian, dengan tenang ia mengangkat tangan dan menyeka wajahnya yang baru saja diludahi. Lalu, ia melangkah maju dengan tenang, menuangkan anggur untuk si iblis gila. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Besar. Gadis rendahan ini ingin mempersembahkan segelas hormat. Tindakannya sungguh mengejutkan si iblis gila. Diludahi wajahnya, tapi masih berani menuangkan anggur untukku. Putri keluarga bela diri bertingkah serendah ini, sungguh menyedihkan. Yuro sama sekali tak menunjukkan kemarahan. Ia mengatupkan tangan dengan tenang. Gadis rendahan ini bukan sedang menunduk atau menahan diri dalam diam. Tuan, Anda adalah sosok yang telah mencapai alam puncak, seorang master di antara para master. Gadis rendahan ini hanya mengungkapkan rasa hormat sebagai seorang junior. Si iblis gila kembali tertawa. Oh, jadi maksudmu, seorang master agung sepertiku sedang menindas nona muda. Yang lemah, begitu. Yuro membalas, kefasihan gadis rendahan ini memang masih kurang. Jadi Anda mungkin salah paham. Gadis rendahan ini hanya mencoba mengungkapkan ketulusannya. Jadi, mohon, Tuan Besar, terimalah secangkir anggur ini. Ia kemudian membungkuk sangat dalam dan tulus, membuat si iblis gila mengangkat kepalanya dan tergelak, bagaikan orang gila. Lalu, dengan tegas, ia mengangkat cangkir itu dan meneguk habis isinya. Setelah itu, ia proaktif mengatupkan tangan ke arah Patriark. Aku yang lancang lebih dulu. Kuharap pemimpin sekte mau menyimpan pedangnya. Aku sudah menjaga muka pemimpin sekte, jadi mari kita akhiri sampai di sini. Pria tua itu tak punya pilihan lain selain berkompromi dan menyarungkan kembali pedangnya. Si iblis gila lantas beranjak pergi dengan gaya mentereng. Putrimu itu cukup berwawasan, ya. Jika saja aku 50 tahun lebih muda, sudah kupersunting dia jadi istriku. Oh ya? Aku hampir melupakan hal yang paling penting. Karena geng jalur gelap sudah musnah, aku tak bisa lagi menerima upeti dari mereka. Mereka masih berutang banyak. Jika aku kembali dengan tangan kosong begini, reputasiku bisa hancur. Patriar menggertakkan gigi, bertanya lagi,
Apa maksudmu, Tuan? Si iblis gila melangkah maju, berhadapan langsung dengannya. Baiklah, aku akan berterus terang. Aku tak peduli siapa yang menghancurkan geng jalur gelap dan keluarga Zhao. Aku hanya perlu membawa uang itu kembali. Tadi, aku sudah menjaga muka pemimpin sekte, jadi sudah selayaknya pemimpin sekte juga menjaga sedikit mukaku, kan? Wajah Patriar mendadak berkerut, ia menggertakkan giginya. Apa kau berencana menagih upeti dari faksi ortodoks? Si iblis gila terkekeh. Upeti? Bukan, itu hanya uang duka. Patriar bertanya lagi, apa kau juga akan memeras uang duka dari klan Nangong? Si iblis gila menghela napas. Klan Nangong. Apa-apaan kau ini jika aku ke sana? Aku pasti sudah dibantai para monster tua itu bahkan sebelum aku menyentuh sepeser pun. Bukankah sekte Hutin mendapatkan banyak untung dari perjalanan mereka baru-baru ini? Itu seharusnya cukup untuk menutupi uang duka. Bagi geng jalur gelap yang malang itu, kan? Patriar tak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Baiklah, tolong beri kami sedikit waktu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, dua. Si iblis gila membanting tongkatnya ke tanah, membuat batu bata berserakan kemana-mana. Dengarkan baik-baik. Waktu adalah emas, waktu adalah perak. Patriark, dilanda keputusasaan, memegangi kepalanya. Ia berpikir, jika aku membuat si iblis gila murka, sekte Hutin akan musnah malam ini. Bahkan jika aku memohon bantuan dari keluarga Nangong, belum tentu mereka mau bertindak. Pada akhirnya, aku hanya bisa berkompromi. Dengan berat hati, ia memerintahkan seseorang untuk segera mengeluarkan uang itu. Tak butuh waktu lama, sekantung besar emas pun dibawa keluar. Si iblis gila dengan gembira mencomot emas dan perak itu, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Patriar berkata padanya, aku sudah memberimu uang ini, jadi tolong jangan sakiti siapapun di faksiku lagi. Mata si iblis gila berbinar serakah saat memeriksa emas dan perak. Aku bukan iblis sesungguhnya, kan? Jawabnya enteng. Aku juga orang yang masuk akal. Hanya saja, kalian menunjukkan terlalu banyak niat membunuh saat secara sukarela menyerahkan uang duka ini. Ia lalu melempar sebatang emas batangan ke arah Yuro. Sudahlah, aku akan dengan senang hati menerima uang ini. Anggap saja ini permintaan maafku karena meludahi wajahmu barusan. Yuro tak berani menolak. Ia segera menundukkan kepala, menerima penghinaan itu. Patriar merasa begitu terhina, tubuhnya gemetar karena amarah yang membara. Si iblis gila lantas memakai topinya, tersenyum sinis, dan berbalik badan. Baiklah kalau begitu, aku pamit, tak perlu mengantarku. Bulan bersinar terang malam ini, jadi aku bisa mencari jalanku sendiri. Sesaat, kemudian, di kandang kuda, dua pemuda asisten tukang kandang kuda duduk berdiskusi serius, kalian sudah dengar kabar, para pengawal. Kata mereka, orang tua itu sangat kuat, bisa membantai semua orang di sana satu persatu. Untung saja diselesaikan dengan uang. Serem banget. Tepat saat itu, Dong Yuan berlari terengah-engah, dia di mana kedua temannya melihatnya, membawa ayam panggang dan langsung semangat. Kakak. Apa ini? Perjamuan sudah berakhir, kukira kita tak akan bisa makan lagi. Hanya kakak yang selalu memikirkan. Kami. Dong Yuan dengan gera mengayunkan kakinya. Bukan kalian yang kumaksud. Aku bertanya di mana Tianjin, keduanya menjawab dengan panik, kami tidak tahu. Kami belum melihatnya sama sekali. Dong Yuan berdiri di sana dengan murung, teringat kembali ucapan sosok misterius itu. Hei, gendut, kau harus bersyukur seumur hidup ada bocah itu. Dia baru saja menyelamatkan nyawamu. Mengingat itu, ia berseru kalut, di mana Tianjin kesayanganku. Sementara itu, di sisi lain, Tianjin berdiri tenang di depan jembatan gantung, menanti. Tak lama kemudian, si iblis gila muncul dari dalam hutan, bersenandung riang. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti, karena tatapannya bertemu dengan sosok Tianjin. Pemuda itu kini memancarkan aura niat membunuh yang begitu pekat, mengintimidasi, dan sangat mengerikan. Melihat pemuda itu, si iblis gila mendengus sinis. Kukira kau monster, tapi ternyata cuma manusia biasa. Kau kan pelayan kandang kuda tadi, bukan? Kenapa kau mengikutiku? Apa karena aku menghina gadis yang kau suka? Jika kau mencari balas dendam, kau salah orang. Memang benar aku meludahi wajahnya, tapi dia tidak terpengaruh. Singkatnya, hinaanku padanya tak membuahkan hasil apapun. Apa yang perlu dibalaskan? Tianjin lantas bersuara, berlagak jadi master setengah matang, mulutmu penuh omong kosong. Cukup basa-basi, kembalikan uang itu. Melihat pemuda itu menyerbu, dia tak gentar, malah tertawa terbahak-bahak. Sudah 40 tahun aku tak mendengar itu lagi. Dulu pemimpin aliansi Jalan Iblis, sekarang kau. Sembari bicara, ia mengayunkan tongkatnya, membalas serangan pemuda itu. Tianjin menatap lengannya yang gemetar karena hentakan tombak, tersirat sedikit keterkejutan. Si iblis gila pun sedikit terkejut dan bertanya, tombak bagus. Ada namanya. Tianjin dengan tenang menggelengkan kepala. Tidak, si iblis gila menyeringai, memutar tongkat panjang di tangannya. Tombak yang layak jadi pusaka klan kecil, tapi tak punya nama. Benda ini juga dulunya tombak, tapi sejak mata tombaknya patah, aku memakainya sebagai tongkat. Meski begitu, terbuat dari besi hitam, jadi sangat kokoh. Hanya saja agak berat. Andai ujungnya masih utuh, aku pasti jadi iblis tombak, bukan iblis tongkat. Sayang sekali, sungguh, Tianjin, di sisinya,
kembali memasang kuda-kuda bertarung. Sekokoh apapun, itu hanyalah tombak tanpa mata puncaknya. Seperti anjing liar yang dicabut taringnya, seperti dirimu sekarang. Sembari bicara, ia aktif menyerbu lawannya. Wajah si iblis gila kini jelas menunjukkan ketegangan. Kau gila. Ujung tombak Tianjin menyambar topinya, merobek sepotong. Darah segar pun mengalir karenanya. Ia memutar tongkat panjangnya dengan marah. Pertarungan antar pria, dan kau menyerang tanpa peringatan. Sungguh pengecut. Iya, lantas segera melancarkan serangan balasan. Melihat ini, Tianjin memanfaatkan pagar jembatan untuk menghindar, lalu berputar. Di tempat, melepaskan senjata tersembunyi tak terhitung jumlahnya. Hal ini sangat mengejutkan si iblis gila. Apa ini? Ranjau besi. Sudah kuduga, trik pengecut, tapi tak akan mempan padaku. Tianjin, saat ia menghindari senjata tersembunyi itu, meluncur melewatinya dan meludah. Namun, si iblis gila dengan mudah menghindarinya. Lebih keras kepala dari yang kukira, ya. Kau kesal karena mengasihani yang kuludahi. Sungguh bocah bodoh. Tianjin mengabaikannya dan menyerang lagi. Kakinya terangkat ke belakang kepala si iblis gila, menangkis ludah itu. Tendangan ini sekaligus menghantam wajahnya. Terkena hantaman itu, si iblis gila sangat terkejut. Apa ini ludah korosif? Apa kau dari keluarga Tang Sichuan? Monster macam apa ini? Ada apa dengan penglihatanku? Tianjin tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menyerang. Si iblis gila, dengan penglihatan yang sementara terganggu, hanya bisa mengayunkan tongkat panjangnya liar di depannya. Salah satu matanya telah buta sementara, tak bisa melihat. Tianjin kemudian mengeluarkan kapak dan mengarahkannya ke kakinya. Setelah pertukaran sengit, keduanya berpisah. Si iblis gila, yang telah menderita kerugian, kini berseru serius, sepertinya. Aku meremehkan sekte Hutin. Pelayan kandang kuda, tapi sekuat ini. Ia mengatakannya secara lahiriah, tapi di dalam hati, ia menyangkal. Tidak, makhluk buas seperti ini tidak mungkin dibina oleh sekte Hutin. Lagi pula, itu terlalu berbeda. Ilmu bela diri itu tidak mungkin berasal dari faksi ortodoks. Gerakannya mengabaikan segala kesopanan dan bentuk, dan seluruh tubuhnya adalah senjata. Memikirkan ini, ia berkata serius, aku tak peduli kau iblis jahat apa atau dari mana asalmu. Serbu, bocah. Aku akan menyeretmu ke alam baka. Tianjin mengayunkan lengannya, menarik tombak panjangnya ke belakang. Niat membunuh meledak dahsyat dari tubuhnya. Kau terlalu banyak bicara. Keduanya serius menyalurkan energi internal mereka. Suasana hening sesaat, hanya diiringi suara dedaunan gugur. Sesaat kemudian, keduanya menyerang secara bersamaan. Kedua senjata itu berbenturan kepala ke kepala. Tongkat itu pun menjadi terpuntir karenanya. Keduanya mengerahkan tenaga, menekan ke arah lawan. Tianjin tiba-tiba membungkuk, menumpukan bebannya dengan berat pada batang tombak. Ujung tombak itu lantas mengarah ke kepala lawannya dan menusuk maju. Melihat ini, ia memuji, tidak buruk. Ambil saja tangan kiriku jika kau mau. Tapi sebagai gantinya, aku akan mengambil jantungmu. Tongkat panjangnya kini telah menembus dada Tianjin. Darah segar lantas terus-menerus memancar dari tubuh pemuda itu. Mengikuti itu, ia tak mampu menahan diri dan berlutut. Si iblis gila berdiri di sana, menghela napas, kemenangan memang milikku, tapi harganya tidak murah. Aku tak percaya bocah sepertimu bisa mengancamku sejauh ini. Apa bocah ini dibesarkan oleh jalan iblis? Saat itu juga, ia tanpa henti batuk darah. Luka dalam ini lebih parah dari yang kukira. Bocah ini sungguh tak boleh dibiarkan hidup. Aku harus menghabisinya sekarang. Namun sebelum ia sempat menyerang, ia ketakutan. Tianjin, dengan energi iblis yang memancar dari tubuhnya, perlahan bangkit berdiri. Hal ini membuatnya tak bisa mempercayainya. Berteriak, apa-apaan ini bagaimana kau masih berdiri? Apa ini demi uang atau harga diri semangat juang atau cinta apa yang telah memanipulasimu? Tianjin, dengan wajah buas seperti iblis, mengucapkan dua kata. Ketakutan. Pernyataan ini sangat mengejutkan si iblis gila. Ia tak mengerti apa-apa. Tianjin menatapnya serius. Apa kau tahu kemana orang mati pergi? Pada saat ini, aura di sekelilingnya berubah sekali lagi. Ia menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Di sana, jurang neraka tak berujung tampak terwujud, dengan tak terhitung. Suara ratapan jiwa-jiwa yang tersiksa. Mereka terus-menerus menjerit, memanggil Tianjin untuk bergabung bermain dadu bersama mereka. Pada saat ini, ia melirik lawannya lagi. Semakin aku memikirkan apa yang terjadi setelah kematian, semakin aku tak bisa membiarkan diriku mati. Aku tak bisa mati. Si iblis gila tertawa terbahak-bahak mendengar ini, menghela napas, pemandangan macam apa yang kau bayangkan. Secara lahiriah, ia tenang, tapi batinnya sangat tegang. Bangkit karena ketakutan akan kematian. Apa yang sebenarnya ia lihat? Aku tidak terlalu ingin tahu, tapi aku belum berniat mati. Aku tidak bisa mati di tempat seperti ini. Aku harus menikmati kematian yang damai di usia tua. Sembari berpikir, ia sekali lagi mengayunkan tongkatnya ke Tianjin. Menangkis hantaman ini, pemuda itu kembali terdorong mundur. Darah segar sekali lagi menetes dari sudut mulutnya. Keduanya saat ini memiliki tekad kuat untuk bertahan hidup. Setelah pertukaran lainnya, darah dan daging kembali berhamburan. Si iblis gila mendecakkan lidah dan menghela napas, kehilangan dua jari lagi. Tapi, bocah, kau tamat. Tak lama setelah ia bicara, ia ketakutan, karena beberapa senjata tersembunyi kini telah menghantam wajahnya. Ia berteriak kesakitan, mengumpat,
Apa-apaan yang baru saja kau ludahi, berdebah. Tianjin, dengan ekspresi buas, menyentak, akhirmu telah tiba. Mata si iblis gila, kesakitan, tak bisa terbuka sesaat. Karena itu, penglihatannya benar-benar tertutup. Ia hanya bisa mengayunkan tongkatnya liar untuk mencegah lawannya mendekat. Apa yang coba ia lakukan? Berapa banyak luka fatal yang ia derita? Namun ia masih terus bertahan tanpa henti. Monster macam apa kau ini, semakin ia berpikir, semakin tak berdaya perasaannya, hanya bisa berteriak dalam keputusasaan. Ia dengan tegas mengayunkan lengannya, melemparkan tongkat panjangnya ke Tianjin. Mati kau, iblis. Tianjin juga terkejut dan membeku melihat gerakan ini. Darah segar lantas mengucur dari kepalanya bagaikan hujan. Meski ia mencoba menghindar, ia masih tergores di kepala dan terluka. Si iblis gila, melihat ia berhasil, tertawa terbahak-bahak, aku menang. Ini kemenanganku. Berbaringlah diam-diam. Aku akan menghapus penderitaanmu dalam satu hantaman. Namun yang mengejutkannya, Tianjin masih bisa berdiri tegak. Hal ini membuat wajahnya kembali pucat pasi. Ia masih bisa bergerak. Aku menghancurkan kepalanya. Pada saat yang sama, jembatan di bawah kakinya juga telah terputus. Saat itulah ia menyadari, ia menerima hantaman itu dan memotong jembatan di saat yang bersamaan. Mencoba menyeretku mati bersamanya, berdebah. Tapi Tianjin dengan tegas membalas, tidak, hanya kau yang akan mati. Si iblis gila tak ragu dan segera berlari menuju tepi. Pada saat yang sama, Tianjin, dari belakang, mengejar dengan niat membunuh yang luar biasa. Hati si iblis gila dipenuhi ketakutan. Perasaan apa ini? Jangan bilang bocah itu masih hidup. Bahkan jika ia hidup, tak mungkin ia masih bisa menyerang balik dalam keadaan seperti itu. Ia pasti hanya melakukan perjuangan terakhir sebelum mati. Tapi ia adalah sesuatu yang tak bisa diukur dengan akal sehat. Tidak mungkin. Sembari berpikir, ia menoleh ke belakang. Di sana, Tianjin berdiri seperti dewa iblis, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Saat si iblis gila menoleh, ujung tombak itu segera menembus tengah dahinya. Saat itulah ia menyesali kata-kata sebelumnya. Kukira kau, manusia, tapi kau sebenarnya monster. Bukan, kau adalah dewa kematian. Pertempuran sengit itu akhirnya melihat pemenang. Meskipun Tianjin menang, ia saat ini jatuh bebas ke dalam jurang. Ia berusaha sekuat tenaga mengencangkan tali yang terikat pada tombak panjang, yang masih menancap di tubuh si iblis gila, bertahan. Baru kini Tianjin menyadari betapa parahnya luka-lukanya. Tubuhnya hancur lebur, kepalanya terbelah, organ dalam remuk redam, dan kakinya sepertinya patah. Namun, selama napas masih berhembus, pemulihan bukan mustahil. Berkat seni iblis musim semi hantu panjang, teringat Honggong tua yang pernah berujar bahwa ia mampu bertahan dalam dendamnya, bahkan dengan tubuh remuk, adalah karena semua itu berkat kekuatan ilmu iblis musim semi hantu panjang. Diriku sendiri pun selamat berkatnya. Haruskah aku bersyukur pada si tua itu? Tiba-tiba, di atas sana, si iblis gila yang tadinya tak bergerak, menunjukkan anomali. Kilat menyambar, merobek langit, menghantam tubuhnya. Akibatnya, tubuhnya yang tertahan, perlahan terlepas dan meluncur ke bawah. Dalam sekejap, pijakan terakhir Tianjin musnah. Matanya membelalak tak percaya, sebuah seruan putus asa lolos dari bibirnya. Jangan berani-beraninya kau. Kedua sosok itu, bersama bebatuan dan tanah, terjun bebas ke jurang. Tianjin meronta, menghindari puing-puing, berjuang demi hidupnya. Namun, tak lama kemudian, ia terkubur di bawah timbunan reruntuhan. Tak terhitung jiwa-jiwa tersiksa muncul kembali, tertawa sinis dan mengulang-ulang, makhluk celaka, terkubur hidup-hidup. Mati saja, mati, kau bajingan. Di antara jeritan itu, sesosok jiwa tampak tak asing. Si iblis gila. Mata Tianjin tertuju pada bayangan itu. Jiwa penasaran itu menggeram, mengangkat tongkat panjangnya, melangkah mengancam. Menyaksikan itu, Tianjin menyuarakan namanya. Seruan pertama, sang lawan tak bergeming, terus mendekat. Seruan kedua, sama saja, tiada perubahan. Semakin ia memanggil, amarahnya semakin memuncak, giginya bergemeletup menahan geram. Si iblis gila bergerak cepat, mengayunkan tongkatnya, mengincar kepala Tianjin. Dan tepat di momen genting itu, seruan ketiga membahana. Begitu kata-kata itu terucap, aura di sekelilingnya seketika bergolak. Gerakan si iblis gila pun terhenti, kaku. Jiwa penasaran itu lantas perlahan meluruh, bertransformasi menjadi energi, meresap ke dalam tubuh Tianjin. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka kembali. Sebuah dengusan dingin keluar dari bibirnya. Ia berpikir dalam hati. Seekor longgos telah mencapai puncak kekuatannya. Menjinakkan entitas ini akan memakan waktu. Namun, ini adalah obat mujarab spiritual untuk menerobos dari celah pengemis ke penghalang transenden. Sekarang, saatnya kembali. Tetapi begitu ia mencoba berdiri, tubuhnya ambruk lagi. Sialan, kakiku. Setibanya nanti, aku harus fokus memulihkan tubuh terlebih dahulu, kemudian membuka meridian Ren dan Du. Lalu, ia menarik tali, hendak mengambil senjatanya. Namun gagang tombak panjangnya kini patah, hanya menyisakan mata puncaknya. Sebuah penyesalan melanda, bahkan sebagai tongkat pun tak bisa lagi. Dalam kekecewaan, matanya tertuju pada tongkat panjang si iblis gila. Tanpa ragu, ia menghampiri dan mengambilnya. Benda ini berat. Jika ini tombak utuh, nyawaku mungkin sudah melayang, pikirnya. Untuk menghindari anjing gila semacam ini, aku harus mengasah mata tombakku dengan sempurna.
Hujan masih mengguyur lebat. Tianjin berjalan gontai menyusuri jalan, membawa hasil rampasannya, satu kakinya masih berlumuran darah segar. Entah berapa lama ia bertahan, hingga akhirnya tak sanggup lagi, ia ambruk menyandar ke dinding, menahan sakit yang luar biasa, meskipun ia telah menyerap kekuatan dari Long Ghost, tubuhnya masih jauh dari pulih total. Ini pertama kalinya aku berjuang sekeras ini sejak kembali ke masa lalu, pikirnya. Sungguh menyedihkan. Setiap tetes hujan terasa bagai ribuan jarum yang menusuk tubuh. Tongkat dan kantungku, keduanya terasa luar biasa berat. Aku akan memejamkan mata sejenak, hanya untuk beristirahat. Dalam benaknya, tak sadar ia teringat perkataan Yurang. Sepertinya kau punya urusanmu sendiri, aku tak akan mencampuri. Namun, selama kau masih di sekte Hutin, kita akan menjadi keluarga. Seketika, ia tersentak dari lamunannya. Keluarga. Sebuah rumah tempat aku bisa beristirahat dengan tenang. Tempat yang sama sekali tak cocok untukku.